Karena udah jam 19.30 alias setengah 8, kita bisa lanjut ke sesi 3 kali ya. Ini udah pada balik belum ya? Coba ini deh, ketik satu kalau kau masih belum turun. Ketik satu dong. Ini tidur kah? Atau masih sholat? Atau lagi beli bejir? Ayo lagi. Saya butuh angka satu. Oke, oke sip. Thank you guys. Kayaknya kita udah bisa lanjut ke sesi favorit kita ya. Enggak sih? GWS banget. Eh suaraku jelas. Suara sama slideshowku jelas. Jelas. Oke. Sebelumnya kenalin dulu kali ya. Ada yang belum pernah sama aku. Jadi aku bisa dipanggil Ilmi. Aku dari asisten anatomi angkatan 2021 dan sekarang bakal nemenin teman-teman semua buat tentir anatomi yang lebih tepatnya di sesi 3 gitu. Wait, aku mau annotate. Ini lasernya kelihatan nggak ya? Kelihatan. Kelihatan. Oke, kita langsung mulai aja ya. Jadi kita mulainya di nomor 26. Nanti sama kayak sama tadi bisa jawab-jawab bebas ya guys. Mau chat ataupun on mic juga boleh. Oke, langsung aja. Struktur yang ditunjuk oleh panah warna kuning adalah apa dan dia cabang dari struktur yang ditunjuk dari segitiga. Ada yang mau jawab? Gampang nih. Tadi udah dibahas nih sama Salma nih. Arteri coronaria dextra. Arteri coronaria dextra yang merupakan cabang dari ini. Or Iya, aorta atau lebih tepatnya aorta yang ascendens ya guys. Jangan lupa nanti aorta ascendens itu kan berarti cabang pertama dari jantung kan. Dia kayak dari aorta itu aorta ascendens. Nah nanti cabang pertama dari aorta ascendens ya dia akan memvaskularisasi jantung itu sendiri. Jadi masa jantung yang memvaskularisasi tubuh dia nggak dapat makanan gitu kan. Jadi nanti dari aorta ascendens dia akan mempercabangkan yang warna kuning ini yaitu arteri coronaria dextra dan juga ada arteri coronaria sinistra. Tapi di sini nggak kelihatan, tapi tadi udah sempat dijelasin sama Salma. Oke, terus lanjut. Bagian dari aorta yang ditunjuk panah warna hijau akan mempercabangkan 3 arteri. Jadi mau jawab? Apa tuh? Warna hijau. Lanjutannya ya. Tadi kan ada arteri corona, apa? Ada aorta ascendens. Berarti habis aorta ascendens apa tuh? arcus aorta. Apa? Sorry, nggak kedengeran. Arcus aorta. Arcus aorta, bener ya. Jadi nanti Arcus arcus aorta. arcus aorta dia cabangnya ada apa aja? Bisa sebutin? Oke, langsung aja kali ya. Bronchiocephalica dextra. Trunkus brachiocephalica dextra yang merah terus. Sinistra, Oke. arteri Oke, benar ya. Jadi dia punya 3 cabang utama, yaitu trunkus brachiocephalica, dia di kanan. Terus yang biru muda ini arteri carotis communis yang sinistra, sama nanti ada arteri subclavia sinistra. Nah, ingat lagi nanti kalau yang di kanan dia jadi trunkus brachiocephalica dulu, baru dia akan mencabangkan arteri carotis communis dextra, ini yang ini sama arteri subclavia yang dextra. Kenapa dia harus lewat trunkus brachiocephalica dulu? Karena basicnya jantung itu kan letaknya di sebelah kiri ya. Jadi dia kalau mau mempercabangkan suatu arteri ke kanan, dia jaraknya lebih jauh. Jadi dia harus menggunakan trunkus lebih dahulu untuk mencabangkan cabang-cabangnya kayak gitu. Oke, lanjut. Arcus aorta yang tadi udah ditunjuk itu akan bercabang jadi 3 utama. Tadi udah sempat dibahas ya, langsung aja. Jadi yang panah warna kuning ini adalah berarti yang arteri subclavia yang dextra. Terus yang hijau itu adalah arteri carotis communis yang dextra. Biru muda dia berarti arteri carotis communis yang sinistra. Dan yang warna orange itu dia lanjut dari sini, terus nanti akan menuju ke ekstremitas atas. Itu nanti adalah arteri subclavia yang sinistra gitu. Oke. Nah, ini asik nih. Sebutkan
cabang-cabang dari arteri subclavia. Ada yang mau coba? Ini banyak nih yang bisa ditunjuk. Ribet kali ya, banyak. Oke, mungkin biar cepet juga aku jelasin pelan-pelan. Jadi prinsipnya identifikasi dulu ya. Kita kan pengen lihat si arteri subclavianya. Jadi arteri subclavia itu ini yang kanan. Kalau dilihat dari gambar sini yang ini, ya yang sini kan dia nanti akan ini ya, apa namanya? Mempercabangkan berlanjut sebagai arteri aksilaris terus brachialis yang menuju ke ekstremitas atas. Terus kalau yang di kiri dia yang ini. Nah, terus kalau kita ditanya-tanya cabang-cabangnya kan ada 5 tuh. Jadi prinsipnya 5 itu ada 3 yang ke atas, satu yang ke bawah, sama satu lagi dia ke belakang. Nah, ini kita ngelihat yang panah warna hijau muda dulu. Jadi dia ini adalah cabang langsung dari arteri subclavia dan dia itu turun ya. Dia tuh turun nanti dia akan maju ke depan eh, yang akan membarengi dari sisi-sisi lateral dari si sternum di mana nanti dia akan disebut sebagai arteri thoracica interna atau arteri mamalia interna yang tadi udah dibahas di sesi 1 gitu. Terus yang bisa ditunjuk lagi itu yang ini. Ini adalah salah satu cabang yang naik ke atas, itu adalah arteri vertebralis ya. Jadi yang warna kuning ini adalah arteri vertebralis, di mana nantinya arteri vertebralis itu akan masuk ke foramen transversarium dari vertebra cervicalis gitu. Terus yang kelihatan jelas lagi yang panah warna pink. Yang panah warna pink ini kan dia kayak cabang langsung dari arteri subclavia. Tapi nanti setelah dia bercabang, dia tuh masih banyak cabang lagi nih. Ini tuh khas. Jadi cabang dari arteri subclavia yang memiliki banyak cabang adalah truncus thyrocervicalis. Jadi nanti truncus thyrocervicalis itu dia punya 4 cabang ya, ada 4 cabang. Jadi yang pertama ada yang hijau tua ini, jadi dia nanti adalah arteri supraskapularis, arteri supraskapularis, jangan ketukar sama arteri subskapularis ya, karena nanti kalau arteri subskapularis dia adalah cabang dari arteri aksilaris segmen ketiga, sedangkan kalau cabang dari truncus thyrocervicalis dia adalah arteri supraskapularis. Itu cabang pertama dari truncus thyrocervicalis. Terus cabang yang kedua ada yang ditunjuk oleh panah warna biru tua, yaitu adalah arteri transversus cervicalis. Terus kalau yang ungu itu nanti adalah arteri cervicalis yang ascendens. Jadi di sini ada 2 arteri cervicalis, satu yang transverse dan satu lagi yang ascendens atau dia naik kayak gitu. Itu buat cabang kedua dan ketiga dari truncus thyrocervicalis. Terus kalau yang biru muda, dia adalah cabang yang nantinya akan menuju ke tiroid. Jadi nanti akan disebut sebagai arteri thyroidea inferior yang merupakan cabang dari truncus thyrocervicalis. Nah, di sini kadang ada beberapa variasi anatomis. Jadi ada yang arteri tiroidea inferiornya itu dia langsung dari arteri subclavia, tapi juga ada yang mengikuti teori anatomi di mana dia akan dipercabangkan oleh si truncus thyrocervicalisnya dulu, baru nanti truncus thyrocervicalis dia adalah cabang dari arteri subclavia. Gitu. Tadi udah 3 ya, arteri thoracica interna, vertebralis, sama truncus thyrocervicalis. Terus yang bisa ditunjuk lagi itu yang putih. Jadi ini adalah cabang yang dia ke belakang dari scapula. Makanya nanti akan disebut sebagai arteri dorsalis scapula. Sedangkan sebenarnya harusnya ada satu lagi cabang dari arteri subclavia. Kan tadi kita baru nyebutin 4 ya. Sebenarnya ada lagi yang namanya truncus costocervicalis. Jadi truncus costocervicalis itu akan mempercabangkan 2 arteri. Sesuai namanya, costo sama cervical. Berarti yang ke kostal nanti adalah arteri intercostalis suprema. Terus kalau yang ke cervical dia nanti adalah arteri cervicalis yang profunda kayak gitu. Ingat-ingat lagi nanti yang arteri intercostalis suprema dia akan mempercabangkan arteri intercostalis yang posterior ya teman-teman. Nanti bisa di-review lagi di sesi 1 tadi udah dijelasin. Oke, mungkin ini agak belibet ya dan banyak juga. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Aman? Aman ya? Kalau kecepatan juga bilang guys, since ini emang agak pusing. Lihat gambarnya aja bruet. Oke, karena belum ada lanjut aja. Oke, sekarang kita lanjut ke aorta
thoracalis. Jadi ini enggak bentuk pertanyaan sih, jadi langsung aja ya. Jadi kalau aorta thoracalis itu basicnya dia adalah lanjutan dari tadi arcus aorta ya. Jadi kalau tadi aorta ascendens, terus lanjut ke arcus aorta, nanti arcus aorta akan turun ke aorta descendens, di mana dia akan dibagi jadi aorta thoracalis sama aorta abdominalis. Nah, yang aorta thoracalis, nanti teman-teman bisa dihafalin lagi untuk cabang-cabangnya. Jadi basicnya teman-teman ingat aja apa aja sih organ yang ada di toraks gitu. Contohnya berarti di sini ada bronkus, berarti nanti dia ada arteri bronchialis, terus nanti dia ada esofagus, ada arteri esophagealis. Terus kalau tadi arteri intercostalis posterior yang bagian SIC atas itu dari eh, arteri intercostalis yang suprema, tapi kalau yang arteri intercostalis posterior yang SIC bagian 3 sampai berapa ya, 11 kalau nggak salah, dia cabang langsung dari aorta thoracalis-nya atau aorta descendens-nya gitu. Terus di sini ada arteri phrenica superior, terus ramus pericardialis, nanti bisa di-review lagi. Oke, di sini ada aorta pars abdominalis. Nah, kalau tadi kan aku bilang kalau aorta descendens itu dipisahkan jadi aorta thoracalis sama abdominalis. Nanti perpisahan antara keduanya itu akan dipisahkan oleh si diafragma, di mana aorta itu akan memasuki diafragma melalui hiatus aorticus yang skeletopinya itu setinggi vertebra thoracalis ke-12 kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah ngelihatnya dari bawah sini, ini kan dome-nya diafragma kan, ini kan. Jadi kalau udah masuk ke sini itu udah masuknya si aorta abdominalis. Nah, di sini ada yang mau coba sebutin nggak panah-panahnya? Ini kayaknya yang kayak gini agak takut nih. Aku mau tunjuk aja coba. Sufirah Masang. Ini paling atas nih di aku. Mau coba jawab? Sufira Masang ada di sini nggak ya? Ada Kak. Oke, mau coba nggak? Nggak ada semua deh. Yang kamu tahu aja. Coba dijawab panah-panah ini. Trunkus celiacus Truncus caeliacus yang panah apa? merah. Panah merah. Terus ada lagi yang mau dijawab? Mesenterica superior Yang panah? kuning. Terus yang hijau muda ini apa? Mesenterica inferior. Oke, oke, tiga dulu ya. Makasih Sufira Masang. Ini panggilannya siapa ya? Sufi Masang. Oke, aku lanjutin aja guys. Jadi tadi udah benar ya. Ingat lagi kalau aorta pars abdominalis itu nanti bisa dibagi jadi beberapa bidang untuk mempermudah proses hafalannya. Tapi basically yang utama adalah yang tiga ini. Jadi dia ada di bidang midline anterior, di mana nanti akan ada tiga cabang, yaitu yang pertama adalah truncus coeliacus yang ditunjuk panah warna merah, terus ada arteri mesenterica superior yang ditunjuk panah warna kuning, dan arteri mesenterica inferior yang ditunjuk oleh panah hijau atau hijau muda. Ingat-ingat lagi, nanti ada beberapa skeletopi ya. Kalau yang truncus coeliacus dia kurang lebih di VT12, mirip sama si masuknya aorta descendens di hiatus aorticus. Terus nanti untuk arteri mesenterica superior yang ditunjuk panah kuning itu setinggi VL1. Kalau arteri mesenterica inferior dia di skeletopinya VL3. Terus untuk yang panah warna putih, ini nanti harusnya di sini kan ada ginjal ya. Jadi nanti dia namanya adalah arteri renalis karena dia akan menuju ke renal atau ginjal. Terus yang ditunjuk panah warna hijau tua, ini kan dia ini ya, dia menuju ke si diafragma. Nama lain diafragma kan frenica. Makanya nanti akan disebut sebagai arteri frenica yang inferior. Jadi kalau tadi arteri frenica superior itu cabang dari aorta thoracalis, kalau arteri frenica inferior dia adalah cabang dari aorta abdominalis gitu. Terus ini ada panah warna biru muda. Di sini kan os lumbal ya. Ini kan udah masuk os lumbal. Jadi nanti di sini akan disebut sebagai arteri lumbales. Jadi nanti akan ada dari nomor 1 sampai 4 untuk arteri lumbalesnya.
Terus ini yang panah warna biru tua, teman-teman ingat lagi kalau ini kan os sacrum ya. Jadi nanti akan disebut sebagai arteri sakralia yang mediana. Karena nanti juga akan ada yang lateralis di mana dia cabang dari arteri yang berbeda. Sedangkan kalau yang cabang dari arteria abdominalis itu adalah yang ini, yang arteri sakralis yang mediana. Terus tadi cabang-cabang dari aorta abdominalis ya. Sedangkan kalau yang warna hitam itu benar-benar cabang terminal dari si aorta abdominalisnya. Jadi setelah mempercabang kata cabang terminal, prinsipnya nanti si arteri itu tuh sudah kehilangan namanya gitu. Jadi kalau udah masuk ke cabang terminal, udah nggak ada lagi yang namanya aorta abdominalis. Nah, yang ditunjuk panah warna hitam itu nanti akan disebut sebagai arteri iliaca communis, di mana kurang lebih percabangannya akan setinggi VL4 atau lumbel 4 gitu ya. Nanti diingat-ingat lagi, si arteri iliaca communis juga akan percabangkan iliaca interna, eksterna, dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini ya, ini untuk ringkesannya tadi. Jadi, aorta abdominalis itu bisa dibagi jadi midline anterior, lateral, sama postural lateral. Yang midline anterior tadi, yang udah aku sebutin truncus coeliacus, mesentérica superior, dan inferior, basicnya akan memvaskularisasi dari organ-organ GI tract atau gastrointestinal. Sedangkan kalau yang lateral, yang ada arteri renalis, dan tadi nggak ada di gambar itu ada suprarenal sama gonadalis, basicnya dia memvaskularisasi genitourinaria. Sedangkan kalau yang bidang posterolateral yang Frenica inferior lalala lili tadi, basicnya dia akan memvaskularisasi dinding-dinding dari abdomen. Oke, kita lanjut ke nomor 30. Oh ya, kalau mau dipotong nanya langsung aja ya guys. Kayak aku takutnya salah ngomong juga karena nama arterinya banyak. Kita lanjut ke siapa nih yang chat? Oh iya. Ini oh ya, ini clue-nya kita bakal bahas cabang-cabang arteri karotis eksterna ya, guys. Ada yang mau coba jawab? Bebas. Mau berapa panah? Boleh. Gas. Aku mau tunjuk deh. Siapa ya? Ini ada Haye, Haye, Haye ada di sini nggak Haye? Hey, hey. Gak ada ya? Oke, langsung aja kali ya. Jadi di sini ada banyak banget kan guys, tapi basicnya kita urutin dari pangkalnya dulu. Jadi kalau arteri kalian jangan langsung lihat cabang-cabangnya, tapi lihat pangkalnya dulu. Jadi di sini kan ini adalah arteri karotis communis ya. Kalau kalian lihatnya kayak gini kan berarti dia yang dextra. Nah, berarti ini adalah arteri karotis komunis yang dekstra. Dia nanti akan mempercabangkan arteri karotis eksterna yang letaknya lebih anterior dan arteri karotis interna yang letaknya lebih posterior, di mana nanti percabangannya itu akan dinamakan sebagai bifurcatio karotis yang kurang lebih akan setinggi VC4 atau vertebra cervicalis 4 atau juga bisa kalian urutin ke ini, ke prominensia laringeanya gitu. Terus di sini ada struktur yang berbentuk bintang putih itu nanti akan membentuk sinus karotikus. Jadi nanti di situ akan fungsinya sebagai baroreseptor di mana akan mendeteksi dari tekanan darah gitu ya guys. Di mana fungsinya salah satunya untuk menjaga homeostasis dari tensi. Oke, sekarang kita lanjut ke cabang-cabangnya. Jadi yang pertama aku mau bahas cabang dari arteri karotis yang eksterna dulu ya. Oh ya, mungkin orientasi dulu. Jadi ini kita lihatnya dari eksterna. Ya, ini kita lihatnya dari eksterna. Sedangkan kalau ini kita lihatnya kayak dari internanya. Jadi ini kita lihat dari medialnya. Kalau ini kita lihat dari lateralnya. Nah, yang pertama yang ditunjuk panah warna merah. Jadi di sini kan dia menuju ke tiroid ya. Jadi nanti dia adalah arteri tiroidea superior. Jadi kalau tadi arteri tiroidea inferior itu cabang dari truncus tirocervicalis yang merupakan cabang dari arteri subclavia, sedangkan kalau arteri tiroidea superior dia adalah cabang dari arteri karotis eksterna kayak gitu. Nah, nantinya arteri tiroidea superior akan mempercabangkan si arteri yang kuning ini. Dia akan disebut sebagai arteri laringea superior kayak gitu. Oke, terus bisa identifikasi yang biru sama ungu ini. Jadi mereka tuh biasanya jalannya khas, dia tuh kayak deket-deketan bareng. Ini kalau yang warna biru itu dia kan di bawah sini kan. Dia tuh di bawah, terus dia kayak nembus otot-otot di sini untuk memvaskularisasi bagian lidah gitu. Makanya nanti akan disebut sebagai arteri lingualis. Sedangkan, sorry, kalau yang panah warna ungu dia tuh
dia tetap agak luar dan dia tuh vaskularitasnya ke sini, ke bagian wajah ya. Makanya dia akan disebut sebagai arteri facialis. Oke, terus yang lanjut ini ada panah warna biru muda. Jadi di sini sebenarnya panah biru muda itu bukan yang panjang ini ya guys, bukan yang panjang, tapi itu yang kecil banget nih. Itu dia kayak udah kepotong sebenarnya. Jadi niatnya ini tuh akan menunjukkan arteri faringea ascendens. Dia nanti akan memvaskularisasi bagian faring ini ya. Kan ingat tuh ada orofaring, ada nasofaring, ada orofaring, ada laringofaring. Nah, nanti vaskularisasinya salah satunya adalah dari si ini atau arteri faringea yang ascendens. Terus di sini ada panah warna putih ya. Jadi panah warna putih itu nanti kan dia kan gini kan. Dia harusnya tuh ke belakang sini. Di sini kan ada yang namanya os occipital. Makanya nanti yang panah warna putih ini akan disebut sebagai arteri occipitalis kayak gitu. Terus yang bisa ditunjuk lagi yang ini. Jadi yang panah warna hijau itu nanti dia merupakan cabang terminal ya, cabang terminal dari si arteri karotis yang eksterna. Jadi cabang terminal itu yang udah aku bilang tadi, kalau dia udah bercabang ke cabang terminal, nanti nama dari arteri itu hilang. Jadi udah nggak jadi arteri karotis eksterna lagi. Jadi dia ada dua. Yang pertama adalah yang warna hijau ini adalah arteri maxillaris, sedangkan kalau yang ini di sini nggak ditunjuk sih. Itu nanti akan sebagai arteri temporalis superficialis. Sebenarnya nanti ada satu, oh ya ini ya, ini ke sini ditunjuk ding panah warna pink. Nih ya. Jadi yang hijau itu yang arteri maxillaris, yang pink itu adalah arteri temporalis superficialis, di mana keduanya merupakan cabang terminal dari arteri karotis eksterna. Terus sebenarnya ada satu cabang lagi dari arteri karotis eksterna, yaitu arteri auricularis posterior, tapi di sini nggak kelihatan, jadi nggak ditunjuk. Oke, terus lanjut buat panah yang warna apa aja yang belum ya? Orange. Nah, yang orange ini kan lanjutannya ini kan. Yang ini tadi kan kalau yang bagian anterior dia arteri karotis eksterna, yang posterior dia interna, di mana nanti lebih condong sebagai sinus karotikusnya tuh di situ. Nanti dia akan lanjut gini. Dia kan kayak sebenarnya satu aja ya, satu arteri gede aja, tapi nanti ada banyak segmen. Berarti kalau ditanyain sebagai secara keseluruhan panah warna oranye ini apa? Jawabannya adalah arteri karotis yang interna gitu aja. Nanti ingat lagi beberapa segmen dari arteri karotis interna itu kan berarti ada yang pars cervicalis, ada yang petrosal, ada yang pars apalagi sih kayak lacerum gitu-gitu ya. Nanti bisa di-review lagi. Oke, kita lanjut. Udah semua belum sih? Wait. Kayaknya udah semua. Oke, kita lanjut ke circulus arteriosus wilisi ya. Jadi di sini adalah suatu anastomosis dari fasa-fasa darah yang ada di otak kita. Ada yang mau coba jawab? Ini nggak ribet-ribet banget sih. Nih, Maulani Az-Zahra ada di sini nggak? Apa guys? Santai aja guys. Salah nggak aku apa-apain jujur. Weh, ini kok pada menghilang? Aku cek ombak dulu deh. Ketik satu dong. Masih pada di sini nggak? Pusing ya guys. Ketik satu. Iya benar, ketik satu kalau ada pusing. Maaf ya guys. Emang arteri ini agak ribet. Aku sudah berusaha sekeras mungkin. Jadi kalau emang nanti ngerasa nggak paham, langsung potong aja nggak apa ya. Takutnya aku juga yang salah ngomong. Oke, daripada bingung, langsung aja deh. Jadi ini adalah circulus arteriosus wilisi. Aku jelasin fungsinya dulu. Jadi basicnya karena dia anastomosis, kan dia fungsinya untuk memvaskularisasi ini ya, yang gede ini ya, alias otak. Otak kalian kan penting banget. Jadi takutnya kalau ada bagian yang vaskularisasinya terhambat, entah itu dia stenosis atau obstruksi, itu kan bakal bahaya banget. Jadi fungsinya ada anastomosis ini, nanti kalau ada hal seperti tadi, kayak obstruksi, stenosis, lalalili,
harapannya bisa di backup sama arteri-arteri lain yang ikut menyusun si anastomosis ini gitu. Jadi di sini menjaga agar tidak terjadi penurunan vaskularisasi di bagian otak. Nah, penyusunnya ada apa aja? Yang pertama di sini hmm, yang bisa teman-teman identifikasi itu yang panah warna merah dulu. Jadi di sini dia adalah arteri yang tadi udah dibahas sebagai cabang dari arteri subclavia, di mana dia adalah salah satu cabang yang sifatnya adalah naik ke atas. Kan tadi ada 3 yang ke atas, 1 yang ke bawah. Nah, yang ke atas itu salah satunya adalah yang ini, yaitu arteri vertebralis. Tadi udah aku jelasin kalau arteri vertebralis dia itu akan naik menembus foramen transversarium vertebra cervicalis, kemudian nanti dia akan lewat ke os atlas, terus nanti dia akan masuk ke bagian otak ini kan. Jadi di sini namanya masih arteri vertebralis. Nah, nanti arteri vertebralis kalau dia udah menyatu, dia akan disebut sebagai si panah warna kuning ini, yaitu arteri basilaris. Nanti arteri basilaris, dia akan mempercabangkan si ini, yang panah warna hijau muda, di mana dia akan disebut sebagai arteri cerebri posterior. Oke, terus lanjut. Sorry. Yang panah warna hijau tua. Jadi hijau tua itu tadi yang hijau tua tuh tadi yang ini ya. Jadi kalau di sini tadi yang panah warna orange, di mana dia adalah arteri karotis interna. Nanti dia di sini adalah segmen terakhir dari arteri karotis interna, yaitu adalah segmen communicans. Jadi nanti segmen communicans ini dia akan mempercabangkan 2 arteri, yaitu yang ditunjuk pada panah warna biru tua sama biru muda. Kalau yang biru tua dia adalah arteri cerebri anterior, kalau yang biru muda dia arteri cerebri media. Terus antara 3 arteri yang menyusun cerebri itu tadi, arteri cerebri anterior, media, sama posterior, dia akan dihubungkan oleh arteri communicans gitu ya. Jadi ada yang ini, arteri communicans yang anterior sama arteri communicans yang posterior gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa arteri-arteri kecil yang bisa ditunjuk lagi. Contohnya kalau yang ungu, dia itu cabang dari arteri vertebralisnya, itu nanti akan disebut sebagai pica atau arteri apa namanya? Cerebellaris posterior inferior. Kalau yang hitam itu nanti adalah arteri cerebellaris anterior inferior atau AICA. Kalau yang pink itu nanti adalah arteri apa namanya cerebellaris superior. Jadi kalau yang 2 ini tadi dia arteri cerebellaris yang inferior, entah dia anterior atau posterior. Kalau yang pink dia arteri cerebellaris yang superior, di mana dia nggak punya either itu anterior maupun posterior. Jadi dia hanya satu sebagai arteri cerebellaris superior gitu. Bedain antara cerebellaris dan cerebri ya teman-teman. Jadi kalau cerebri itu yang panah hijau muda, biru tua sama biru muda. Kalau cerebellaris itu pink, ungu sama hitam. Aduh, belibet. Oke, lanjut aja. Nah ini gampang nih. Demo coba nggak? Apa tadi yang ditunjuk panah warna putih, merah, sama hitam? Nih siapa nih? Daniela Sinaga. Ada nggak? Halo. Jadi pada takut arteri semua kak guys. Ada, Kak. Oh ada. Lanjut. Enggak apa, coba jawab nih. Panah warna putih, merah, sama hitam apa? Kak Ilmi. Yang merah tuh kayaknya arteri aksilaris. Yang merah aksilaris, bener. Terus Kalau yang em, putih apa coba? Sebelum putih aksilaris dia apa? subclavia. Iya bener. Terus kalau yang hitam berarti dia lanjutnya aksilaris, dia Jadi bra, ulnaris ya. depannya B. Ini regio apa? Brachialis ya. Oh ya, jadi Iya, arteri. thank you, thank you. Oke, jadi tadi udah benar yang ini dia awalnya dari arteri subclavia, ya, arteri subclavia. Terus di sini dia berlanjut sebagai arteri aksilaris dan nanti arteri aksilaris dia
waktu masih di regio, ini namanya regio brachium kan, lengan atas itu kan brachium, jadi nanti namanya adalah arteri brachialis. Nah, struktur apa yang menjadi transisi dari ketiga arteri itu? Jadi nanti antara arteri subclavia sama arteri axillaris dia akan dipisahkan oleh si costa 1 atau lebih tepatnya si margo lateralnya dari costa 1. Kalau yang antara merah sama hitam, yang arteri axillaris sama arteri brachialis dia dipisahin sama musculus teres mayor atau lebih tepatnya margo inferior dari musculus teres mayor. Nanti jangan kepisah-pisah sama musculus pectoralis minor, karena kalau musculus pectoralis minor dia akan membagi arteri aksilaris menjadi 3 segmen. Sedangkan kalau arteri teres mayor dia akan memisahkan arteri aksilaris dengan arteri brachialis gitu. Oke, lanjut. Weh, kok langsung iki? Oh, ini kayaknya kebalik deh tadi deh. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Jadi tadi kan kita udah sampai ke sini ya. Kita udah sampai sini. Ini tadi yang arteri brachialisnya kan di sini. Nah, nanti kita akan ada yang namanya rete articulare cubiti. Jadi, ini merupakan salah satu anastomosis juga yang letaknya di articulatio cubiti. Dia nanti akan tersusun oleh 4 arteri kolateral dan ada 4 arteri recurrence. Jadi nanti bisa diingat-ingat lagi. Basicnya nanti yang dari kolateral itu ada arteri ulnaris superior sama inferior. Dia nanti cabang langsung dari arteri brachialis. Sedangkan kalau arteri kolateral yang radialis sama kolateral yang medialis itu dia adalah cabang dari arteri profunda brachii. Ini ya, di mana arteri profunda brachii itu adalah cabang dari arteri brachialis. Itu buat 4 arteri yang kolateral. Kalau yang recurrence nanti ada arteri recurrence ulnaris anterior, ulnaris posterior, radial sama interosea. Nanti diingat-ingat lagi pasangannya recurrence ini sama kolateral siapa. Contohnya kalau arteri kolateral ulnaris superior dia nanti akan berpasangan dengan arteri recurrence ulnaris yang posterior. Kalau arteri kolateral ulnaris yang inferior dia sama ulnaris yang anterior. Kalau yang di sini gampang, kalau arteri kolateral radialis ya dia sama recurrence radialis. Arteri kolateral medialis dia sama arteri recurrence interosea kayak gitu. Nanti bisa diingat-ingat lagi 4 pasang yang menyusun rete articulare cubiti. Oke, terus dia agak lompat sih jujur. Aku nggak tahu urutannya gimana. Terus kita lanjut ke nomor 32. Ada yang mau coba jawab? Ini yang aku bilang tadi arteri aksilaris dia dibagi jadi 3 segmen. Wah udah ke-spill nih. Merupakan cabang dari arteri aksilaris ya. Yang membagi segmen tadi udah aku jelasin di mana dia adalah musculus pectoralis minor. Ada yang mau coba jawab buat nomor 1 sampai 6? Ini ada ini nih. Raihan Dafazeidan. Ada di sini? Ada Kak. Ada. Mau coba jawab? Bebas mau berapa nih? Dari 1 sampai 6? Yang nomor 1 dulu Kak. Itu Iya. arteri trakika interna. Apa? Trakika apa? Interna. Superior. Di luar superior ya Kak. Lupa. Iya, iya. Terus? Trakika lateral. Itu trakika lateralis Kak. Yang mana yang trakika lateral? Yang hitam. Hitam Oh, Kak. oke. Yang nanti yang trakika lateral tuh yang hijau ya. Terus lanjut dulu nggak apa? Oh ya, oke yang ungu Kak. Yang sorry. ungu itu arteri circumflexa posterior rumeri. Kalau yang biru itu circumflexa anteriornya Kak. Ya. Mau jawab lagi? Atau udah? Dulu Kak, yang lain dulu. Oke, thank you ya. Kak. Kita coba bahas lagi. Jadi tadi yang nomor 1 udah benar. Dia arteri torakika superior. Jadi ini adalah segmen pertama ya. Ini segmen 1, segmen 2, segmen 3. Basicnya masing-masing segmen dia memiliki jumlah cabang yang sama dengan nomornya. Jadi segmen 1 dia 1 cabang, segmen 2 2 cabang, segmen 3 3 cabang. Jadi yang pertama dia yang merah itu torakika superior. Tadi udah benar. Terus yang tadi torakika lateral tuh bukan hijau tapi yang kuning ya guys. Jadi dia segmen kedua dia adalah arteri torakika lateralis. Bisa dilihat dia itu jalannya di bagian lateral dari si toraks. Nah, kalau yang hitam yang tadi dibilang torakika lateralis itu bukan, karena di sini kalian bisa lihat dia tuh punya banyak cabang
yang cabangnya tuh nggak cuma mengarah ke toraks ya. Jadi ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang naik ke sini. Jadi nanti dia lebih tepatnya adalah si trunkus thoracoacromialis, di mana trunkus thoracoacromialis dan arteri thoracical dia adalah cabang dari segmen kedua arteri axillaris. Terus yang panah warna hijau dia adalah arteri subscapularis, di mana tadi kalau yang aku bahas arteri suprascapularis, dia adalah cabang dari trunkus thyrocervicalis yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Sedangkan kalau yang di sini yang cabang dari arteri axillaris dia adalah arteri subscapularis kayak gitu. Terus ini yang tadi udah benar, yang ungu itu dia arteri circumflexa humeri yang posterior, kalau yang biru dia arteri circumflexa humeri yang anterior. Oke, lanjut. Nomor 33. Ada yang mau berjawab? Yang putih arteri penghalis kayaknya kak. Ya, terus. Merah arteri radialis. Ya, benar. Oke, makasih ya. Jadi benar ya, tadi yang putih itu arteri ulnaris, kalau arteri yang merah itu adalah arteri radialis, di mana mereka berdua adalah cabang dari ini, arteri si brachialis tadi. Nah, kalau teman-teman yang masih bingung gimana nentuinnya, jangan lupa orientasi dulu ya. Jadi di sini kan kelihatan, di sini ada si apa namanya epigondylus medialis, di mana kalau teman-teman ngelihat dari anterior, otot-otot di regio flexor itu tuh dia melekatnya di sini di epicondylus medialis. Dia kan jalannya gini kan. Dia jalannya gini. Jadi bisa diketahui kalau ini medial, ini lateral. Jadi kalau yang di bagian medial dia akan lebih ke sisi ulnar, kalau yang di bagian lateral dia akan lebih ke sisi radial. Jadi ini tadi benar, ini arteri ulnaris, ini arteri radialis. Terus di sini nomor 3, berjalan di struktur apa pada regio palmar ya, pada regio palmar dan nanti akan berlanjut menjadi apa? Berlanjut menjadi apa? Maksudnya ditemani menjadi apa? Oh iya benar, nanti ada menjadi apa? Oke, jadi jangan terkecoh sama berjalan di struktur apa. Yang penting teman-teman tahu ini tuh regionya mana. Jadi kalau teman-teman masih ngelihatnya di sini, itu kan masih regio antebrakii. Sedangkan kalau pertanyaannya itu adalah regio palmaris. Di sini aku udah coba nyari gambarnya. Loh kok ora ono gambarnya? Nah ini, yang tadi ke skip. Jadi ini kan regio palmar ya guys. Regio palmar tuh kayak tangan, telapak tangan gitu. Nah tadi yang ditanya kan arteri radialis sama arteri ulnaris. Jadi kalau arteri ulnaris di regio palmar, dia akan melewati suatu struktur yang namanya adalah Guyon's Canal atau kanalis Guyon. Nah kanalis Guyon dia nanti akan lewat di sini si arterinya yang akan ditemani oleh nervus ulnaris. Jadi itu jaringan saraf ya. Terus kalau yang arteri radialis itu nanti di bagian palmar dia akan melewati struktur yang disebut sebagai anatomical snuff box atau mungkin di blok 1 teman-teman udah bahas yang namanya tabatiere anatomicum gitu kan. Di mana tabatiere anatomicum dia kan strukturnya segitiga di mana dia akan ada beberapa tendo. Contohnya berarti yang di lurus ini ada tendo dari musculus extensor pollicis longus, terus nanti yang di sini ada extensor pollicis brevis sama satu lagi adalah abductor abductor pollicis yang longus kalau nggak salah. Intinya dari segitiga ini nanti akan dilewati struktur berupa arteri radialis yang nantinya akan ditemani sama si struktur kuning ini, di mana dia adalah nervus radialis tapi dia cuma ramus yang superficial gitu. Oke, itu buat nomor yang 33 ini tadi. Terus kedua arteri tersebut akan berlanjut menjadi apa di regio palmaris. Jadi ingat-ingat lagi kalau di regio palmar dia akan ada yang namanya arcus palmaris ya, di mana nanti dia tuh bentuknya kayak apa ya, lengkungan gitu di bagian tangan. Jadi nanti akan ada arcus palmaris yang superficial sama yang profunda. Sebenarnya arteri radialis maupun ulnaris keduanya itu akan menyusun dari kedua arcus itu, tapi akan ada dominansinya. Jadi kalau arcus palmaris yang profunda itu dominansinya dari arteri radialis. Kalau yang arcus palmaris yang superficial nanti dominansinya adalah si arteri ulnaris kayak gitu. Oke, lanjut. 34. Apa warna arteri yang ditunjuk panah warna kuning dan 3 cabangnya? Ada yang mau coba jawab?
Oke, langsung aja kali ya. Jadi di sini yang warna kuning itu tadi sebenarnya udah dibahas di sesi aorta abdominal. Jadi dia adalah salah satu cabang dari midline anterior, bagian midline anterior dari aorta abdominalis, yaitu trunkus coeliacus. Dia nanti akan memiliki 3 cabang, yaitu yang warna putih, nanti dia menuju ke ini ya, lambung atau gaster, makanya akan disebut sebagai arteri gastrica sinistra. Terus yang merah ini dia akan menuju ke hepar, disebut sebagai arteri hepatica communis. Terus yang panah warna hitam dia akan menuju ke struktur ini, yaitu lien atau splenica, makanya akan disebut sebagai arteri lienalis atau arteri splenica. Khasnya kalau arteri splenica tuh dia ini ya, lewat di bagian superior dari si pankreas, itu khasnya. Terus lanjut, arteri apa yang ditunjuk oleh panah warna biru? Oke, ada yang mau coba tebak dulu ini arteri apa? Arteria mesenterica superior bukan enggak? Mesenterica yang apa? Superior bukan. Superior, oke bener ya. Jadi ini adalah arteri mesenterica superior. Pertama dia lihat dulu ini arteri karena dia strukturnya tebel ya. Tebel gini kayak kelihatan berotot dan nggak kolaps, jadi arteri. Dan khasnya itu dia ini kan pankreas. Nah pankreas itu nanti akan memeluk si arteri ini, arteri mesenterica superior. Terus cabang-cabangnya, ada yang mau coba sebutin? Ada 6. Belum? Oke, langsung aja ya. Jadi nanti dia akan memvaskularisasi dari bagian GI tract kan ya. Jadi nanti akan ada beberapa 6 arteri itu nanti ada arteri pancreaticoduodenalis, arteri jejunales, arteri ileales, arteri ileokolik, arteri colica dextra, sama arteri colica media. Basicnya cara teman-teman ngafalin itu urutin aja tuh organ-organ GI tract itu kan dia basicnya kayak tabung gitu ya. Jadi kalian urutin dari bagian pankreas, bukan pankreas, bagian duodenum, nanti lanjutin sampai jejunum, ileum, terus sampai kolon yang dextra sama kolon yang media itu kan sesuai namanya semua. Jadi kalau di bagian jejunum ya namanya arteri jejunales, di bagian ileum namanya arteri ileales dan sebagainya. Tapi intinya bagian-bagian dari arteri ini tuh lebih dibahas di blok depan ya, blok 1.3 saat gastrointestinal tract. Terus yang 36 langsung aja, kalau tadi kita udah bahas arteri mesenterica superior, kalau yang ditunjuk panah warna biru adalah arteri mesenterica yang inferior, di mana dia skeleotopinya di VL3. Nanti cabang-cabangnya itu ada 3, cara ngafalinnya mirip sama yang arteri mesenterica superior, jadi ikutin aja nama-nama tabung GI tract yang divaskularisasinya gitu. Jadi kalau tadi yang mesenterica superior itu dia ngestak sampai ke colica media, jadi ini lanjutannya. Jadi dia akan ada arteri colica yang sinistra, terus arteri sigmoidea sama rectalis superior. Jadi kalau tadi mesenterica superior ada 6 cabang, kalau inferior dia ada 3 cabang. Terus 37. Pembuluh darah vena yang ditunjuk oleh panah warna kuning adalah, jadi di sini clue-nya udah jelas ya, dia adalah pembuluh darah vena yang dia jalannya itu menuju ke hepar. Jadi namanya adalah vena porta hepatica, di mana di sini vena tersebut berjalan bersama 2 struktur lainnya, yaitu apa, dan ketiganya akan dinamakan sebagai apa. Jadi nanti saat dia menuju ke hepar, vena porta hepatica itu nggak sendiri, melainkan dia akan ditemani sama arteri hepatica communis sama ductus biliar, di mana ketiganya akan disebut sebagai trias porta hepatica. Nah sebenarnya ini terlalu detail sih guys, tapi nanti biasanya lebih dibahas di blok depan, basicnya lagi gitu. Terus lanjut aja, pembuluh vena yang ditunjuk panah warna kuning membawa darah dari vena apa aja? Oke, jadi yang panah warna kuning, yang vena porta hepatica, dia akan mendrainase beberapa vena yang memvaskularasi GI tract. Jadi ada vena lienalis, ada vena mesenterica inferior, sama vena mesenterica superior. Jadi vena utama yang terdrainase ke vena porta hepatica itu 3 vena itu tadi. Tapi juga ada beberapa vena kecil gitu sih yang ke situ, tapi kayak menurutku agak kurang penting. Terus, apa pembuluh darah yang ditunjuk panah warna putih? Jadi di sini sorry. Jadi di sini kayak dia jelas ya, yang tadi kita udah bahas, dia tabungnya kaku, terus dia dipeluk oleh pankreas, jadi dia akan disebut sebagai arteri mesenterica yang superior. Terus pembuluh vena yang ditunjuk panah warna ungu, kalau yang ini itu yang vena mesenterica superior. Ini kelihatan ya, dia kolaps banget dan dia masih memvaskularisasi si ini.
Ini kan jejunum atau ileum. Jadi dia masih masuk ke bagiannya si superior, mesenterika yang superior. Tapi karena ini kolaps, dia adalah vena, vena mesenterika superior. Pembuluh yang ditunjuk oleh panah warna ungu membawa drainase dari organ mana saja. Jadi basicnya mirip sama yang arteri mesenterika superior. Jadi ada jejunum, ada ileum, ada ileokolik, ada kolika dextra, sama kolika media. Nanti bisa di-review lagi. Terus nomor 38, pembuluh vena yang ditunjuk oleh panah warna putih adalah, oke, jadi di sini pembuluh vena ya, dia udah langsung vena, dan di sini teman-teman bisa lihat, ini kan kolon nih, ini kan kolon, ini disibakkan ke atas ya. Sedangkan yang teman-teman cari itu vena yang ngarahnya ke kolon bagian sinistra. Nah, kalau udah kolon yang sinistra, dia kan udah masuk regio si mesenterica inferior. Sedangkan kalau yang kolika dextra sama yang media itu masih mesenterica yang superior. Jadi kalau ini vena menuju ke kolika sinistra, dia adalah vena mesenterica yang inferior kayak gitu. Pembuluh darah tersebut mendrainase apa aja? Berarti sama kayak arterinya, dia ada kolon sinistra, terus ada kolon sigmoid, sama ada rektum. Panah warna hijau menunjukkan struktur rektum, di drainase apa aja. Jadi nanti akan ada 3 vena yang mendrainase dari rektum, yaitu adalah vena rectalis superior, vena rectalis media, sama vena rectalis inferior. 3 vena tersebut menuju kemana? Jadi nanti untuk vena rectalis superior, dia akan menuju ke aliran portal atau sistem porta hepatika yang nanti akan bermuara ke vena porta hepatika tadi. Sedangkan kalau yang vena rectalis media sama vena rectalis inferior, mereka berdua akan bermuara ke sistem cava atau di vena cava gitu ya, vena cava yang inferior. Jawaban dari soal nomor 3 merupakan contoh dari anastomosis portokaval. Apa itu dan apa saja contohnya? Ini ya, jadi basicnya anastomosis portokaval itu melibatkan vena-vena yang akan mendrainase struktur GI tract. Jadi teman-teman ingat fungsi dari GI tract itu kan dia absorpsi dari ini ya, absorpsi dari nutrisi-nutrisi di usus. Jadi kalau di nutrisi kan kita harus memetabolismenya dulu. Jadi nanti aliran venanya itu nggak langsung ke vena cava, tapi dia ke hepar dulu, di mana dia akan mengalami metabolisme. Makanya akan ada yang namanya sistem porta gitu, sistem porta yang nanti akan menuju ke hepar. Sedangkan kalau yang sistem cava, dia itu langsung ke vena cava. Nah, fungsi dari anastomosis yang melibatkan sistem porta maupun sistem cava itu biar kalau ada gangguan di salah satunya itu bisa di backup ke sistem lain gitu. Jadi prinsipnya mirip sama yang anastomosis di circulus bilisi tadi. Nah, untuk penyusunnya apa aja? Jadi tadi udah disebutin yang pertama itu yang si rektal tadi. Jadi kalau rectalis superior itu dia buat sistem porta, kalau yang rectalis media sama inferior dia buat sistem cava. Terus ada juga yang umbilikal. Jadi umbilikal itu di sekitar, nggak kelihatan. Ini ya, umbilikal itu di sekitar nomor 2. Jadi di sekitar sini. Nanti yang buat porta, dia dari vena paraumbilikalis. Kalau yang buat cava, dia nanti vena epigastrika superior sama inferior. Itu buat sistem yang kedua. Sistem yang ketiga itu yang esofagus. Dimana kalau yang esofagus, nanti akan ada vena esophagealis buat sistem yang cava. Kalau yang sistem porta, dia nanti vena gastrika yang sinistra. Sedangkan kalau yang sistem keempat itu vena anastomosis yang retroperitoneal, dia tuh banyak gitu kan. Ini kan ini nomor 4 tuh kan dia banyak di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 dan seterusnya. Jadi karena dia ada banyak, kita nggak terlalu bahas kayak penyusun vena yang dari cava siapa, yang dari porta siapa kayak gitu. Oke, kita lanjut. Aku masih ada kurang lebih 6 soal lagi. Sorry. Oke, langsung aja biar cepat. Segitiga biru dinamakan apa? Apa saja batas-batasnya dan terdapat struktur apa saja di sana. Jadi yang ditunjuk sama segitiga biru itu adalah trigonum femoris ya teman-teman. Trigonum femoralis atau trigonum femoris. Batasnya apa aja? Di sini yang aku tunjuk sekarang itu adalah ligamentum inguinale. Terus yang di sini itu nanti akan ada musculus ada duktor yang longus, benar. Terus nanti yang menyilang di sini akan ada musculus sartorius. Itu dua otot dan satu ligamen itu akan membentuk batas-batas dari trigonum femoralis. Struktur apa yang lewat?
berarti sesuai namanya femoralis, berarti struktur-struktur femoral, yaitu ada yang ditunjuk panah warna merah ini, yaitu arteri femoralis, terus nanti yang di sini vena femoralis. Gampangannya, dari lateral ke medial itu singkatannya adalah NAV, jadi N-nya dia adalah nervus femoralis, nih yang kecil ini, terus arteri femoralis, vena femoralis, sama nanti akan ada struktur limfonodi yang di sini, tapi di sini nggak kelihatan. Jadi NAV itu urutin dari lateral, itu ada nervus, arteri, vena, dan limfonodi. Terus pembuluh darah yang masuk panah merah tadi udah ya, arteri femoralis. Berasal dari arteri apa? Berarti arteri femoralis itu merupakan cabang dari yang di sini, yaitu arteri iliaka yang eksternal. Ingat lagi tadi arteri iliaka eksternal merupakan cabang dari arteri iliaka komunis kayak gitu. Struktur pembatas antara arteri sebelumnya dengan yang merah adalah berarti pembatas antara arteri femoralis dengan arteri iliaka eksternal adalah yang ini tadi, pembentuk dari apa namanya, trigonum femoralis yang di bagian superior, yaitu adalah ligamentum inguinale. Terus apa cabang lain dari arteri belum ini dulu, apa nama arteri yang ditunjuk panah warna putih dan kuning? Oke, jadi yang merah kan tadi ini ya, arteri femoralis. Kalau yang putih itu adalah arteri profunda femoris yang nanti akan mempercabangkan si panah warna kuning ini, yaitu arteri circumflexa femoris yang lateralis. Ini kan lateral, sedangkan kalau yang nggak ditunjuk yang di sini itu adalah arteri circumflexa femoris yang medialis. Terus apa cabang lain dari arteri yang ditunjuk panah warna merah? Jadi ini kan arteri femoralis tadi akan mempercabangkan arteri profunda femoris. Cabang lainnya itu nanti akan ada arteri circumflexa iliaca yang superficialis, sama nanti akan ada arteri epigastrika yang superficialis juga. Nanti bisa di-review lagi cabang-cabangnya apa. Terus lanjut, apa nama kanal yang ditunjuk oleh panah warna hijau? Jadi ini ya, prinsipnya kanal ini nanti akan disebut sebagai, akan disebut sebagai Hunter's Canal atau kanalis adductorium. Jadi kanalis adductorium itu akan dilewati oleh struktur arteri dan vena femoralis ini. Nah, batas-batasnya apa? Jadi aku sebutin aja, nanti akan ada musculus adductorium yang longus, itu di bagian medial, terus nanti juga akan ada musculus vastus medialis di bagian lateral, sama nanti di bagian depannya sini akan ada musculus sartorius juga. Jadi 3 otot itu nanti dia akan membentuk bersama suatu kanal, yang kanalnya itu akan dilewati si arteris dan vena femoralis tadi. Oke, terus arteri yang tunjuk panel merah selanjutnya akan menjadi arteri apa setelah melewati apa? Oke, jadi yang merah tadi kan arteri femoralis. Nanti berarti kalau ke belakang sini dia akan berlanjut sebagai arteri poplitea gitu kan. Kapan dia disebut sebagai arteri poplitea? Setelah dia melewati hiatus adductorium. Jadi kalau tadi yang hijau ini adalah kanalis adductorium, sedangkan pemisah antara arteri femoralis dan arteri poplitea adalah hiatus adductorium. Di mana hiatus adductorium itu adalah insersio dari musculus adductor yang magnus. Jadi kalau tadi penyusun kanalnya itu adalah adductor yang longus, kalau yang hiatusnya itu adductor yang magnus. Oke, kita lanjut. Kedua gambar adalah kaki bagian kanan. Oke, jadi ini kan kaki kanan, yang ini adalah kita lihat dari posterior, ini kita lihat dari lateral. Apa nama area segi 4 ping? Jadi di sini kan legio, ini udah cruris, ini kan femoral. Berarti di sini akan ada fossa poplitea gitu ya. Nah, fossa poplitea itu nanti akan memiliki beberapa batas. Jadi yang di sini ini berarti ini kaki kanan ya. Kita lihat dari posterior, berarti ini adalah lateral, ini bagian medial, ini superior, ini inferior. Berarti yang di bagian lateral nanti akan tersusun oleh musculus biceps femoris, superomedial itu adalah musculus semimembranosus, terus nanti yang infromedial sama infralateral akan disusun oleh origo dari musculus gastrocnemius gitu. Terus apa nama, ini berisi apa aja dulu. Jadi fossa poplitea itu berarti diisi oleh arteri poplitea jelas, vena poplitea, sama nanti juga ada beberapa segmen kayak kelihatan dari si vena savena yang parva, karena nanti vena savena parva dia akan bermuara ke vena poplitea gitu kan. Jadi nanti juga akan terlihat di fossa popliteanya. Terus apa nama arteri yang ditunjuk panah warna putih? Jadi ini tadi ya, kan dia udah masuk ke fossa poplitea, otomatis dia udah disebut sebagai arteri poplitea. Nah, nanti arteri poplitea itu akan mempercabangkan 3 arteri yang ada ini ya.
merah, kuning, sama hijau. Sebenarnya ada beberapa referensi ya, kayak ada yang jadi arteri tibialis apa namanya posterior sama truncus tibioperonealis, ada yang jadi arteri tibialis apa namanya posterior sama anterior, terus nanti kayak yang dari apa namanya posteriornya dia akan mempercabangkan si arteri perione, kebalik nggak sih? Sorry. Yang pertama itu akan mempercabangkan arteri tibialis posterior sama arteri peronealis. Nah, nanti arteri peronealis akan mempercabangkan arteri tibialis anterior. Itu buat yang sekte pertama. Kalau sekte kedua itu akan mempercabangkan arteri tibialis posterior sama truncus tibioperonealis, di mana truncus tibioperonealis akan mempercabangkan arteri peronealis sama tibialis anterior. Tolong nanti dikoreksi kalau ada yang salah. Agak lupa soalnya. Oke, kita langsung identifikasi aja. Kalau yang merah berarti dia tibialis yang posterior, karena dia ini ya, dia ada di bagian lebih medial. Terus kalau yang kuning itu adalah arteri peronealis, dia di bagian lateral, di mana keduanya bisa kita observasi dari bagian posterior. Kalau yang hijau itu nanti adalah arteri tibialis yang anterior, di mana karena tadi yang arteri popltea itu di bagian belakang, jadi nanti kalau mau mempercabangkan arteri tibialis anterior, dia harus menembus si membrana interosianya dulu. Nah, yang anterior ini dia bisa diamati di antara dua otot ini, yaitu musculus tibialis anterior sama ini berarti extensor digitorum yang longus. Terus lanjut, di mana poin palpasi dari arteri yang ditunjuk panah warna merah. Oke, jadi ini adalah arteri tibialis posterior ya, di mana dia bisa dipalpasi di bagian sini, yaitu di bagian posterior dari malleolus medialis. Terus apa nama percabangan lain yang ditunjuk dari arteri panah warna putih? Hah? Percabangan arteri. Oh, jadi ini kan arteri popltea ya, di mana tadi kalau di tangan dia ada rete articulatio cubiti, nanti di kaki juga akan ada rete articulatio yang genu. Jadi di sekitar articulatio genu. Nah, nanti penyusunnya itu adalah cabang-cabang dari si arteri panah warna putih ini, yaitu arteri popltea. Ingat lagi, nanti di bagian dibagi jadi arteri genicularis superlateralis, ada yang superior medialis, ada yang inferior medialis, ada yang inferior lateralis, sama nanti akan ada yang arteri genicularis yang mediana. Jadi sesuaiin sama wilayahnya aja. Berarti kalau di sini yang superior lateralis, yang di sini superior medialis, inferior lateralis, sama yang mediana. Banyaknya. Lanjut, apa nama arteri yang ditunjuk oleh panah warna putih? Jadi ini ya. Jadi di sini itu sebenarnya dia akan menuju ke arteri dorsalis pedis, di mana arteri dorsalis pedis itu adalah cabang dari si ini tadi yang panah warna hijau, di mana ini kan tadi arteri tibialis anterior. Dia nanti akan berlanjut sebagai yang panah warna putih ini atau arteri dorsalis pedis. Ini ya. Arteri apa namanya tibialis anterior dia akan mulai menjadi arteri dorsalis pedis setelah dia melewati dua struktur ini, yaitu malleolus lateralis sama malleolus medialis. Nah, arteri tersebut akan vaskularisasi regio apa? Ini jelas ya, dia di atas, jadi dorsum pedis. Cabangnya apa aja? Cabangnya lihat ini aja. Jadi ini ya, ini kan tibialis anterior. Dia akan menjadi arteri dorsalis pedis setelah melewati malleolus medialis dan lateralis. Cabang dari dorsalis pedis apa aja? Jadi di sini ada tarsalis medialis, tarsalis lateralis, arteri arcuata, sama arteri plantaris yang profunda. Terus tadi pertanyaannya, apa nama arteri yang ditunjuk panah warna hijau dan kuning? Jadi ini sekarang kita lihat dari bawah ya. Kalau ini kan tadi kita lihat dari atas. Kalau yang hijau itu adalah arteri plantaris yang lateralis. Ini kan lateral kan, karena ini jadi kelingking. Kalau yang ini itu arteri plantaris yang medialis, karena di sini ada jempol, berarti dia lebih medial. Keduanya adalah cabang dari arteri apa? Nah, jadi kalau yang dua ini cabangnya dari si ini, cabang dari yang arteri tibialis yang posterior, atau yang di sini ditunjuk oleh panah warna merah. Sedangkan kalau yang dorsalis pedis tadi dipercabangkan oleh arteri tibialis yang anterior.
Percabangan arteri kuning dan hijau akan beranostomosis dengan cabang warna putih. Bagaimana caranya? Oke. Jadi yang warna hijau atau yang arteri plantaris yang lateralis itu nanti akan menjadi arcus plantaris yang profunda. Sedangkan kalau arteri plantaris medialis itu nanti akan menjadi arcus plantaris yang superficial, di mana kedua arcus itu nanti akan berhubungan sama si arteri plantaris profunda, di mana teman-teman ingat lagi kalau arteri plantaris profunda itu akan merupakan cabang dari si arteri dorsalis pedis tadi. Jadi sesuai ya sama pertanyaannya. Oke, lanjut. Apa nama fasa-fasa yang ditunjuk oleh panah? Oke, sekalian muaranya ya. Jadi kalau panah warna putih ini vena jugularis interna, di mana dia akan bermuara ke vena brachiosephalika. Terus kalau merah itu adalah vena subclavia, di mana dia juga bermuara ke vena brachiosephalika. Terus panah warna, sorry, merah. Oh, kalau merah itu berarti dia udah jadi vena axillaris ya, sorry. Kalau yang hijau itu dia masih subclavia. Jadi kalau yang hijau dia subclavia bermuara ke vena brachiosephalika. Kalau yang merah itu adalah vena axillaris yang dia akan berubah nama menjadi vena subclavia gitu. Terus yang kuning ini baru yang vena brachiosephalikanya, berarti dia bermuaranya ke vena cava superior. Terus kalau yang ungu itu merupakan salah satu vena superficial di ekstremitas superior, di mana dia adalah vena cephalika. Muaranya ke si yang merah ini tadi, yaitu vena axillaris. Lanjut, apa nama fase yang ditunjuk oleh panah? Yang putih itu yang ini, bisa dilihat, iya nggak sih? Yang panah putih ini tuh harusnya adalah, oke, ini harusnya udah vena femoralis ya teman-teman, karena kan ini kan udah ada ini ya, udah ada ligamentum inguinalnya. Jadi kalau masih ditunjuknya di sini berarti dia vena iliaka yang eksterna, tapi kalau udah di sini dia udah jadi vena femoralis. Nah nanti vena femoralis dia kan lanjut gini ya, dia lanjut gini menjadi yang merah. Ini kayaknya harusnya putihnya tuh nunjuknya di sini deh. Jadi itu dia pengen nunjuk yang ini, itu vena iliaca externa. Kalau yang merah yang ini, dia adalah vena femoralis. Nah, nanti dari vena femoralis, dia akan mendapatkan muara dari vena yang warna hijau ini. Jadi dia adalah si vena savena yang magna, di mana dia merupakan vena superficial dari regio kaki yang akan mendrainase bagian yang medialnya. Sedangkan kalau bagian yang lateralnya akan didrainase oleh si yang warna hitam ini, di mana dia adalah vena savena yang parva. Lanjut dulu. Nah, yang panah warna kuning berarti ini vena poplitea ya. Di sini kan di regio poplitea. Terus yang ungu di sini kan dia di belakang. Dia di belakang dan ada tepat posterior dari os tibia. Berarti dia vena tibialis posterior. Kalau yang panah warna biru muda, dia di depan dari tibia, jadi dia tibialis anterior. Di mana vena tibialis anterior, vena tibialis posterior, sama vena savena parva akan bermuara ke yang kuning, yaitu vena savena, kuning itu adalah vena poplitea. Sedangkan kalau yang vena poplitea bersama dengan vena savena magna, dia akan bermuara ke yang ini, yaitu vena femoralis. Di mana nanti vena femoralis dia akan berlanjut ke vena iliaca yang eksternal. Oke, ini jujur ini sangat detail sih guys. Apa nama vena yang ditunjuk oleh panah? Mungkin aku sebutin aja kali ya. Jadi kalau yang putih itu nanti adalah vena iliaca externa. Berarti kalau yang ini eksterna, berarti yang merah dia yang interna. Terus kalau yang hijau itu nanti adalah vena obturatoria. Berarti kalau namanya obturatoria nanti dia akan mengarah ke foramen obturatorium. Terus kalau yang kuning sama biru itu nanti adalah yang kuning vena vesicalis superior. Kalau yang biru adalah vena uterina. Sedangkan kalau yang hitam itu nanti adalah vena pudenda yang internal, di mana di sini teman-teman bisa lihat dia kayak lewat di belakang otot ini yang namanya nanti adalah kanalis pudendalis. Makanya vena yang lewat di sini adalah vena pudenda interna. Nah, oke. Ini lanjut buat terakhir banget, apa nama jaringan limfatik yang ditunjuk oleh panah? Ini yang putih di sini itu nanti akan disebut sebagai arcus ductus thoracicus. Sedangkan kalau yang merah itu adalah ductus thoracicusnya. Jadi sebenarnya
basically di kadaver itu yang paling mudah jaringan limfatik yang bisa kita lihat itu adalah si ductus thoracic ini. Jadi dia kayak jalannya barengan sama aorta, tapi dia kecil gitu. Dia lanjut ke atas di sini si ductus thoracicusnya yang nanti dia akan membentuk lengkungan disebut sebagai arcus ductus thoracicus yang nantinya akan bermuara ke sini. Either dia ke vena subclavianya atau vena jugularis interna atau di vena brachiocephalica. Intinya antara tiga itu nanti tergantung variasi anatomisnya. Terus yang panah warna kuning itu nanti adalah cisterna chyli. Jadi cisterna chyli itu kayak keseluruhan ini ya, di mana sebenarnya keduanya tuh si cisterna chyli ini adalah muara dari yang namanya truncus lumbales. Jadi truncus lumbales itu nanti ada dua, anggapannya dua di sini, truncus lumbales dextra sama sinistra. Harusnya tuh mereka berdua tuh muaranya langsung ke ductus thoracicus, tapi nggak bisa. Iya benar, ductus thoracicus, tapi karena nggak bisa, dia tuh membentuk si struktur ini dulu yang dinamakan sebagai cisterna chyli. Terus apalagi nih? Hijau. Hijau di sini kecil banget, jadi namanya adalah ductus lymphaticus dextra. Jadi nanti waktu teman-teman belajar sistem limfatik, itu nanti akan ada yang namanya ductus sama truncus. Jadi prinsipnya ductus itu cuma ada dua, yaitu ductus thoracicus sama ductus lymphaticus dextra. Sesuai namanya, berarti kalau ductus lymphaticus dextra dia ada di kanan, kalau ductus thoracicus dia ada di kiri. Nah, satu-satunya ductus yang dia panjang adalah ductus thoracicus. Ya, yang dia ada di kiri tapi dia memanjang sampai ke bawah. Sedangkan kalau trunkus, jadi nanti ada banyak banget trunkus, teman-teman bisa hafalin, tapi basicnya semua trunkus itu akan bermuara ke ductus. Either dia ductus lymphaticus dextra maupun ductus thoracicus yang ada di sinistra. Apa perbedaan drainase limfatik antara ductus lymphaticus dextra dan thoracicus? Oke, tadi udah aku jelasin dikit ya. Jadi kalau yang thoracicus dia di kiri, lymphaticus dia di kanan. Tapi kalau teman-teman tinjau juga dari segi ukurannya, itu kalau ductus lymphaticus dextra kan dia kecil kan. Makanya nanti dia cuma mendrainase limfatik di bagian superior dextra dari tubuh. Jadi bayangin tubuh kalian tuh dibagi jadi 4 kuadran gini. Nah, dia tuh cuma dapat dari si superior dextra. Sedangkan kalau ductus thoracicus dia kan di sebelah kiri dan dia memanjang sampai bawah sini. Jadi nanti dia akan mendrainase limfatik dari bagian superior sinistra sekaligus inferior sinistra dan inferior dextra kayak gitu. Jadi perannya dalam drainase limfatik itu lebih banyak dari si ductus thoracicus. Oke. Closing untuk sesi 3 sebelum teman-teman tanya. Jadi tadi kan udah belajar banyak banget ya fasa, either itu arteri, vena yang tadi disebutin kayak banyak banget dan aku sendiri ngerasa belibet waktu ngomongnya. Tapi intinya kalau di sesi blok 1.2 itu yang pengen banget di-highlight itu adalah vaskularisasi dari vena dan arteri besar yang ada di jantung kayak contohnya yang tadi aorta, arcus aorta dari subclavia, sama vena brachiocephalica dan sebagainya, sama vaskularisasi dari ekstremitas superior dan inferior. Selebihnya kalau tadi dibahas kayak arteri mesenterica yang memvaskularisasi GI tract, sama tadi ada yang rectalis, terus kayak apa namanya vena iliaca interna itu kan dia lebih ke pelvis. Jadi nanti lebih dibahas di blok-blok depan sesuai dari apa namanya sistemnya. Jadi nanti belajar di sistem digestif, berarti nanti belajar yang GI tract. Terus nanti kalau di sistem genitourinaria, jadi teman-teman belajar yang arteri apa namanya iliaca interna dan sebagainya. Hede. Oke guys, udah selesai. Maaf ya Zah agak overtime dikit karena banyak banget dari teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Ini wait, aku coba stop share. Udah pusing guys? Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan aku coba hitung 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you guys. Wah, banyak banget ya yang sesi 3 guys. Untung Kak Ilmi jelasinnya kayak jelas gitu. Oke, sekarang kita beranjak ke sesi terakhir. Ini udah kelihatan belum, Ilmi? Aku putus-putus juga nggak? Aman Zah, suara aman, visual aman. Ya, oke. Ini monggo kalau mau istirahat minum-minum dulu.
Oke, jadi untuk sesi terakhir respiratory ini I promise you guys, ini nggak bakal sejelimet yang sebelumnya. Jadi ini bakal bisa lebih cepat gitu. Dan juga untuk respiratory system, dia itu strukturnya itu mudah diidentifikasi. Jadi nanti waktu tentamen juga dia kayak kelihatan jelas banget gitu. Oh ini apa, oh ini apa. Jadi tergantung kalian belajarnya harus yang oke gitu supaya biar bisa ngerjainnya. Ya udah, kita langsung masuk ya di pembahasan yang pertama. Ini struktur dari nasal eksterna. Jadi ini mudah banget ya. Ini nanti ada di sini yang panah biru radix nasi, terus ini dorsum nasi dan juga apex nasi. Terus nanti di antara hidung dan juga bibir ini ada filtrum. Terus yang warna apa bintang warna hijau ini adalah si ala nasi. Ada yang dextra dan ada yang sinistra gitu ya. Terus untuk nasal eksterna, dia itu nanti disusun oleh beberapa tulang dan ada terbagi menjadi pars osea dan pars cartilaginea. Untuk yang pars osea itu salah satu contohnya adalah si os nasales ini, os nasal. Ada dextra dan ada sinistra. Kemudian untuk yang pars cartilagineanya ini yang banyak ini yang ditanyain dan ditunjuk oleh panah-panah ini. Nah, untuk pars cartilaginea itu dibagi lagi, ada yang dia single, jadi cuma satu tulang aja, dan ada yang couple, jadi ada dua sisi kanan dan kiri. Nah, untuk yang panah warna oranye ini ada yang tahu nggak kira-kira apa nih? Langsung aja guys, coba. Oke, mungkin aku sambil nunjuk septum ya. nasalis. Oh ya, gimana Sufira? Septum nasalis. Betul, jangan lupa kasih kartilagonya ya. Soalnya nanti kalau septum nasalis saja masih kurang lengkap. Jadi ini adalah kartilago, septum atau septinasi gitu ya. Terus kalau yang warna kuning bulat ini, Sufira tadi sekalian mungkin tahu nggak ini apa? Atau Lupa, mungkin Kak. yang warna kuning ini? Lupa, Kak. Oke, lupa, enggak apa-apa ya. Nah, betul itu ada oleh Sa di chat cartilago nasi lateralis. Dia ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi untuk cartilago septinasi nanti dia akan memanjang gini ya sampai bawah. Dan nanti untuk yang kanan kiri, kalau yang lebih superior atau di atas ini diisi oleh si cartilago nasi laterales. Kemudian yang bawahnya ini baru si cartilago alaris mayor. Ini yang jadi yang panah warna pink ini adalah cartilago alaris mayor. Dia ada dua krus, ada krus medial, jadi yang di tengah ini, dan ada krus lateral yang di sisi lateral kanan dan kiri sana. Kemudian untuk yang di belakangnya ini, yang ditunjukkan oleh panah hijau telur asin ini adalah cartilago alaris minor. Jadi yang depan adalah yang mayor, yang belakang adalah yang minor. Gitu aja. Untuk nasal eksterna itu kalau di preparat kemarin dia yang mungkin terlihat jelas adalah yang bagian ini ya. Jadi bisa aja kalau misal jackpot mudah banget kayak yang dikeluarin cuma ya udah radix nasi, dorsum nasi atau filtrum gitu ya. Nah, terus yang untuk cartilago ini di preparat yang tulang kranial kemarin itu nggak terlihat sih guys, tapi bisa jadi mungkin nanti kayak dikeluarkan gambar diagram terus kalian kayak ditunjuk ini apa gitu bisa jadi seperti itu. Terus selain struktur dari penyusun tulang dan juga struktur yang ada di luar ini, aku juga saranin kalian mempelajari tentang vaskularisasi dan inervasi dari nasal eksterna. Itu bisa aja ditanyain. Jadi misalnya kayak besok waktu di kadaver ditanyain nih, oh ini hidung bagian apa? Dorsum nasi. Terus dorsum nasi itu diinervasi oleh, divaskularisasi oleh pembuluh darah apa? Nah itu bisa aja bercabang kayak gitu. Jadi disiapin aja ya. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini sebenarnya mudah. Nanti kalian tinggal ngisi aja gitu ya, guys. Ini adalah batas dari kavitas nasalis. Jadi ibaratnya kavitas nasalis itu kayak rumah. Dia punya atap, dia punya lantai, dan dia punya dinding lateral dan dinding medial. Sorry. Nah, untuk yang untuk yang atapnya itu nanti dia diisi oleh beberapa tulang. Dan ini kalau misalnya kita kayak melihat dari potongan sagital, ini kalau ini bakal jadi atapnya ya. Ini akan ada contohnya seperti os frontale yang di depan, terus os ethmoidale dan os sphenoidalis yang di belakang. Kemudian untuk lantainya, ini nanti terbuat dari sekitar os palatum ya. Nanti contohnya ada lamina horizontalis os palatina yang di depan dan yang di belakang ada processus palatinus os maxilla. Begitu. Kemudian untuk yang di
dinding lateral ini ya, kita lihatnya dari yang hidung ketika disingkap, ada yang tahu nggak? Ini kayak gantung-gantung, ada 2 bulutan nih, kira-kira apa nih, struktur apa? Ada yang tahu mungkin? Yuk, Konka, betul, konka yang apa? Coba dispesifikkan. konka nasalis Mm-mm. inferior Ya, dan media. betul, yang ini inferior, yang ini media. Jadi hidung kalau disingkap itu biasanya yang terlihat hanya 2, yang inferior dan yang media. Yang superior gimana, Kak? Itu biasanya susah untuk dilihat karena dia posisinya di atas banget gitu. Nah, concha nasalis inferior dan media ini yang akan menjadi dinding lateral dari si cavitas nasalis bersama juga concha nasalis superior yang di sini nggak kelihatan. Kemudian untuk dinding medialnya ini yang akan jadi pembatas antara kavitas nasi yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri, yaitu akan diisi oleh septum nasi. Nah, nanti septum nasi itu sekitar sini ya, jadi dia membatasi sisi kavitas nasi yang kanan dan kiri. Septum nasi itu sebenarnya ada 2 pars atau bagian. Ada yang pars cartilaginea dan ada yang pars osea. Pars cartilaginea itu yang ini, yang di depan ini ya. Jadi dia terbentuk dari tulang rawan. Nah, sedangkan untuk yang pars osea berarti kan dia terbentuk dari tulang keras ya, teman-teman. Nah, itu nanti terbagi kalau misal teman-teman ingat ada lamina perpendicularis, os ethmoidalis, nanti yang di sisi atas sini, dan yang di bawah sini ada os vomer. Nah, itu yang akan menjadi dinding medial dari cavitas nasalis. Gitu aja, mudah ya. Oke, selanjutnya kita kan tadi udah dari sisi luar nih ya, sekarang kita coba mau masuk ke sisi dalam. Jadi ketika nanti potongan kepala dipotong secara mid-sagittal, nanti kita bakal bisa menemui adanya beberapa ruangan dan adanya beberapa rongga. Misalnya yang aku highlight di sini ini adalah si cavitas nasi propria, gitu ya. Nah, cavitas nasi propria ini terdiri dari beberapa struktur gitu yang bisa teman-teman lihat. Contohnya di sini, ini nggak ditunjuk panah. Oh iya, nanti aku jelasinnya kan ini aku identifikasi, nanti teman-teman bisa sekaligus untuk menjawab soal-soal yang ada di bawah ini ya. Jadi untuk cavitas nasi propria, ini nanti ada concha nasalis yang superior, concha nasalis media, dan concha nasalis yang inferior. Nah, nanti di setiap bawah concha ada meatus yang berjalan, dan namanya juga menyesuaikan dengan nama concha yang ada di atasnya. Itu. Terus ada juga beberapa sinus paranasal yang teman-teman juga harus pelajari di sekitar cavitas nasi propria. Contohnya yang ditunjukkan oleh love merah ini adalah ada yang tahu apa nih sinus yang gede dan di posterior dari cavitas nasi propria? Sinus sphenoidalis. Betul, sinus sphenoidalis. Nah, nanti dia akan bermuara keluar sini melalui struktur yang namanya depannya R. Recessus Recessus. sphenoidalis. Oke, kita sempurnakan ya. Jadi untuk recessusnya namanya recessus sphenoethmoidalis. Jadi jangan kebalik ya guys. Kayak untuk sinusnya namanya sphenoidalis aja karena dia ada di sekitar os sphenoidalis. Dan untuk recessusnya nanti dia ada namanya recessus sphenoethmoidalis karena nanti di sekitar sini udah masuk si os ethmoidalis gitu. Oke, jadi udah menjawab pertanyaan pertama ya. Kemudian yang panah biru tadi ini berarti meatus, dia di bawahnya siapa? Concha. Concha yang mana? Concha nasalis yang media. Berarti ini adalah meatus nasalis atau meatus nasi media. Itu. Nah, terus itu merupakan muara dari jadi teman-teman nanti silakan untuk mempelajari kembali sinus paranasal itu pasti punya bukaan dan muaranya. Dan mereka bakal ketemu di sekitar cavitas nasi ini, nanti tergantung beda-beda. Jadi untuk yang khusus meatus nasi media, ini merupakan muara dari sinus frontalis yang di depan, kemudian ada cellula ethmoidalis sekitar sini. Cellula ethmoidalis kan ada 3 ya, ada yang anterior, ada yang media, dan ada yang posterior. Tapi nanti yang masuk ke meatus nasi media, ini adalah yang anterior dan yang media. Nanti mereka masuk sini. Dan juga nanti ada dari sinus maxillaris, nanti dia bakal buka ke hiatus sinus maxillaris, baru nanti ke meatus nasi media. Gitu. Kemudian panah ungu ini adalah si concha nasalis yang inferior. Gitu. Nah, concha-concha ini sebenarnya itu terbentuk dari kayak tulang ya teman-teman. Jadi dia tuh kelihatan kayak menggembung itu karena sebenarnya isinya ya ada yang tulang gitu. Contohnya untuk yang concha nasalis inferior ini terbentuk karena adanya os concha nasalis inferior. Sedangkan untuk yang concha nasalis media dan superior ini terbentuk dari si os ethmoidalis gitu. Jadi agak beda yang atas sama yang bawah.
Nah, untuk yang warna ungu ini struktur yang bermuara di saluran ke saluran di bawahnya. Berarti yang di bawahnya ini adalah si meatus nasi inferior. Nah, untuk meatus nasi inferior ini adalah muara dari ductus nasolacrimalis. Jadi dari depan sini dia akan mengalirkan kayak air mata gitu, nanti dia akan bermuaranya di meatus nasi inferior gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke gambar berikutnya, panah kuning. Ini jadi kayak penonjolan ya. Penonjolan ini bakal terlihat kalau misalnya si concha nasalis medianya itu disingkapkan. Jadi bakal ketemu penonjolan lagi di bawahnya yang disebut dengan bula ethmoidalis. Nah, bula ethmoidalis ini merupakan eh, struktur yang terbentuk karena adanya selula ethmoidalis media. Jadi nanti selula ethmoidalis media itu bakal bermuara di kayak ada bukaan yang ada di hibula ethmoidalis ini, baru nanti dia ke meatus nasi media yang sekitar sini. Gitu. Terus yang bintang hijau ini ada kayak lubang-lubang ini ya. Nah, lubang-lubang itu apa, Kak? Lubang-lubang itu adalah hiatus sinus maxillaris. Jadi tadi bukaan dari sinus maxillaris yang selanjutnya akan bermuara di meatus nasi media. Jadi dua struktur ini itu kalau kalian perhatikan itu dia ada di sekitar struktur concha nasalis yang media. Jadi nanti bermuaranya pasti akan ada di bawahnya yaitu di meatus nasi yang media. Begitu, guys. Oke, terus jadi aku ulangi untuk khusus kavitas nasi ini, nanti yang teman-teman perlu untuk pelajari adalah muara dari tiap sinus paranasal sama membedakan concha nasalis. Nah, concha nasalis mungkin mudah ya, kayak teman-teman bisa lihat tergantung kayak ini di atas, di tengah, sama di bawah. Cuma yang sinus paranasal itu juga harus agak hafalan mati, dan nanti untuk bentuk soal tentamen bisa jadi, misalnya kayak gini nih, kayak, oh ini struktur apa nih? Oh ini concha nasalis yang inferior kan, karena dia paling bawah. Nah, di bawahnya akan ada struktur saluran yang namanya meatus nasi inferior. Ini merupakan muara dari apa gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa komprehensif untuk pemahaman mengintegrasikan antara sinus paranasal dan juga struktur yang ada di kavitas nasi. Gitu ya. Oke. Terus struktur yang ditunjukkan oleh panah merah nih, ini sebenarnya sebuah anyaman. Ada yang tahu namanya apa? Plexus Kieselbach. Namanya plexus Kieselbach ya. Tulisan Kieselbachnya tolong nanti jangan ada yang miss huruf atau typo karena kita nggak tahu bisa jadi mempengaruhi nilai. Cuma diusahakan benar ya teman-teman untuk tulisan plexusnya. Nah, jadi untuk vaskularisasi dari kavitas nasi baik yang anterior maupun yang yang lateral maupun yang media itu nanti akan dipegang oleh beberapa arteri. Nah, contohnya adalah ini sekaligus menjawab yang ini ya, 5 arteri itu adalah arteri ethmoidalis anterior, kemudian ini dan arteri ethmoidalis yang posterior lebih di belakang, kemudian arteri sphenopalatina sini, dan kemudian arteri palatina mayor nanti yang ada di sekitar palatin sini, dan arteri septalis bialis, arteri labialis superior, ramus septalis yang ada di sini. Gitu. Nah, kelima ini nanti dia tuh di bagian depan anterior dari kavitas nasi akan membentuk sebuah anyaman yang disebut tadi plexus Kieselbach double S ya. Itu di bagian anterior. Nah, kalau yang di bagian posterior dia juga membentuk anyaman nih yang namanya ada yang tahu? Plexus Woodruff. Betul, plexus Woodruff ya. Nanti untuk penulisannya juga jangan salah ya, WOODFUFF. Bedanya dia cuma terbentuk oleh dari 2 arteri aja gitu. Jadi kita lihat lagi nih kira-kira yang arteri yang keluar dan memvaskularisasi sekitar bagian posterior dari kavitas nasi itu apa aja sih? Berarti yang sekitar sini ya. Ini ada ethmoidalis posterior dan ini ada si arteri sphenopalatina gitu. Mudah aja gitu. Dan ini udah vaskularisasinya kita bahas, tapi teman-teman aku saranin juga untuk mempelajari inervasi. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ingat dia ada ya garis imajiner yang bakal membagi kavitas nasi jadi 2. Jadi nanti garisnya dari si spina nasalis di hidung sampai ke sinus sphenoidalis. Ya, betul. Nah, nanti si garis imajiner ini akan membagi jadi anterior superior dan posterior inferior. Nanti untuk inervasinya juga bakal beda. Silakan teman-teman nanti buka sendiri dan pelajari lagi di mungkin PPT yang udah dibagikan atau sumber lain gitu ya. Oke, terus habis itu sekarang kita udah mulai masuk turun nih ke struktur berikutnya, yaitu ke struktur pharynx gitu.
Sebutkan nama dari ruangan yang ditunjukkan oleh kurung kuning dan kurung hijau. Nah, ini apa nih? Ada yang tahu? Ini faring. Yang atas sendiri berarti yang apa? Nasofaring. Betul, nasofaring. Berarti yang bawahnya yang Orofaring. orofaring. Sebenarnya namanya tuh bisa dilogika ya guys. Jadi nasofaring kenapa namanya nasofaring? Karena ini bagian faring dan depannya ini adalah si kavitas nasi propria. Jadi tinggal digabung itu nasal, naso dan faring, nasofaring. Dan juga bawahnya ini kan depannya si kavitas oris atau mulut ya. Berarti untuk faring yang ada di sekitar situ namanya orofaring. Gabungan dari oral dan faring. Nah, bawahnya nanti baru si laryngofaring. Terus lingkaran kuning ini adalah sih tadi aku udah spill ya kavitas nasi propria dan yang bawahnya bintang hijau ini adalah kavitas oris atau mulut gitu. Skeletopinya untuk yang nasofaring dia ada di basis kranis sampai VC2 sekitar sini, sedangkan untuk yang orofaring dia ada di VC2 sampai VC3. Kemudian untuk inervasinya untuk yang atas sini teman-teman aku harap udah mulai dengar overview tentang cranial nerve ya. Nanti ada 12. Dan untuk yang nasofaring, dia akan diinervasi oleh CN 5 cabang 2, yaitu si, apa? Ada yang tahu? 5 cabang 2? Maxillaris ya, teman-teman. Nah, jadi CN5 itu trigeminus, nanti dia ada 3 cabang. Jadi urut dari atas sampai bawah ini ada cabang 1, ini ophthalmicus, terus cabang 2 sekitar sini ini maxillaris, os maxilla yang di atas, rahang atas, dan yang bawah adalah os mandibularis, berarti si nervus mandibularis gitu. Nah, untuk yang si nasofaring karena dia nanti skeletopinya masih di sekitaran sejajar dengan si maxillaris ya. Jadi teman-teman bisa bayangin ini diinervasi oleh si CN5 cabang 2 atau nervus maxillaris. Kemudian untuk yang bawah ini yang orofaring dia akan diinervasi oleh cranial nerve 9 yaitu glossopharyngeus gitu. Ya, untuk sementara karena teman-teman belum dapat materinya, teman-teman mungkin bisa telan mentah dulu kayak dihafalin mati. Oke, terus kita lanjut ke perbatasan antara ruang kurung kuning sini dan lingkaran kuning. Kalau ditanya batasnya, itu kita jawabnya adalah isthmus pharyngeus gitu ya. Nah, tapi nanti di depan sini kalau kalian ingat ya, jadi bukaan untuk masuk ke kavitas nasi propria ada si apertura nasalis anterior atau nares ya. Nah, di belakang itu juga ada apertura nasalis posterior atau nama lainnya coana. Nanti jadi udara itu bakal masuk dari depan nares ini ke belakang coana. Tapi kalau ditanya batasnya apa antara kavitas nasi propria dengan nasofaring ini, teman-teman harus tegas jawabnya isthmus pharyngeum atau pharyngeus gitu ya. Oke. Kemudian perbatasan kurung hijau dengan si bintang hijau ini kavitas oris, ini orofaring. Untuk batasnya adalah isthmus faucium. Jadi yang atas isthmus pharyngeus, yang bawah isthmus faucium gitu. Tolong jangan kebalik. Oke, terus apa nama lubang yang ditujukan oleh nomor 1? Bentar. Apa nama lubang? Oke, ini lubang ya. Nah, jadi lubang ini adalah ada yang tahu namanya apa? Lubang yang ada di daerah nasofaring. Opta, Kak. Opta. Betul, opta, osteopharyngeum tuba auditiva. Tapi teman-teman nanti waktu tentamen tolong jangan disingkat opta ya, dijawabnya lengkap, osteopharyngeum tuba auditiva gitu. Nah, nanti opta ini akan menghubungkan si kavitas si nasofaring dengan auris media. Jadi untuk keseimbangan dan pendengaran gitu. Nah, nanti opta itu atasnya itu nanti ada sebuah kayak penonjolan yang disebut dengan torus tubarius. Nah, torus tubarius ini nanti mengandung jaringan limfonodi yang namanya si tonsila tuba gitu. Kemudian bawahnya dari opta, di bawahnya ini nanti ada juga penonjolan yang namanya adalah torus levatorius yang isinya adalah musculus tensor veli palatini. Jadi yang untuk mengelevasikan si palatum mole di bagian belakang sini gitu. Kemudian nanti untuk yang ini kan opta ya. Jadi nanti ada di depan dan di belakangnya ada sebuah kayak pelipatan gitu. Pelipatan ini terbentuk karena adanya otot-otot. Kalau yang di depannya opta itu adalah plika salpingopharyngeus. Jadi nanti dia berisi musculus salpingopharyngeus yang tertutupi oleh mukosa, makanya namanya jadi plika salpingopharyngeus. Gitu.
Nah, nanti untuk yang belakang ini nanti sorry. Untuk yang sorry. Untuk yang nomor 4 sorry, untuk yang plica salpingo-pharyngeus kebalik ya, jadi yang di belakang adalah plica salpingo-pharyngeus. Faring dia udah masuk ke daerah pharynx. Sedangkan untuk yang di depannya itu nanti adalah plica salpingo-palatina gitu. Jadi di daerah palatum sini. Gitu. Oke. Terus nanti teman-teman kalau misalnya tadi ada yang belibet atau kurang jelas nanti dilihat lagi ya, untuk dipelajari lagi ya. Nanti mungkin aku ada yang salah ngomong gitu. Oke, terus habis itu kita lanjut aja ya ke berikutnya. Nah, ini udah masuk masih faring sih, tapi kita mulai membahas otot-otot dari faring sendiri. Jadi otot faring itu ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Untuk yang ekstrinsik ini ya, ini adalah musculus constrictor pharyngeus gitu. Nah, untuk constrictor pharyngeus itu sebenarnya kalau misal digambar atlas kalian bisa bedain, tapi kalau misal di preparat kadang-kadang dia kayak kecampur jadi satu. Jadi antara constrictor pharyngeus yang superior, medial, dan inferior dia nggak bisa dibedain. Jadi nanti kalau teman-teman tentamen ketemu diperlihatkan bagian pharynx dan bagian posterior dan itu kelihatan kayak musculus constrictor pharyngeus, teman-teman jawab aja constrictor pharyngeus itu udah dibenarkan karena kadang agak susah dibedakan per bagiannya gitu. Terus habis itu yang ditunjuk oleh warna hijau ini adalah musculus stylofaryngeus. Ini merupakan bagian dari otot intrinsik si pharynx. Jadi nanti origonya dia dari sini yaitu si processus styloideus. Kemudian untuk yang otot tersebut akan berikatan di jaringan yang ditunjuk oleh panah biru. Jadi panah biru ini kayak bagian sentral medial di tengah-tengah sini. Ini adalah raphe pharyngei. Gitu. Terus otot yang warna hijau dan kuning ini akan diinervasi oleh siapa? Ini tadi si stylofaryngeus dan yang di sini adalah si constrictor pharyngei. Constrictor pharynx, sorry, karena ada constrictor pharynx. Ini akan diinervasi oleh nervus vagus gitu. Jadi sebenarnya untuk seluruh otot ekstrinsik yang constrictor pharynx terus dan intrinsik salah satunya adalah si stylofaryngeus ini semuanya akan diinervasi oleh nervus vagus CN10 kecuali stylofaryngeus ini beda sendiri guys ternyata. Jadi untuk yang kuning ini adalah nervus vagus dan yang untuk hijau stylofaryngeus itu adalah CN9 atau glossopharyngeus gitu. Jadi kalau diingat lagi kalau misal faring semua faring akan diinervasi oleh nervus vagus kecuali stylofaryngeus yang akan dibawa oleh nervus glossopharyngeus gitu. Itu aja mungkin bedanya. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini udah mulai turun lagi ya ke daerah laring. Terus peninggian yang ditunjukkan oleh panah kuning. Nah, ini ada yang tahu nih apa nih? Peninggian atau mungkin penonjolan gitu. Ini yang mungkin di laki-laki kelihatan jelas banget. Ya, itu adalah prominensia laringis ya, atau prominensia laringea, atau nama lainnya Adam's apple atau jakun gitu di laki-laki. Nah, kemudian ini si prominensia laringis ini bagian dari cartilago thyroidea yang sebelah sini. Jadi cartilago thyroidea nanti ada ini bagian anterior dan yang bagian posterior dia nggak fully bikin kayak ring gitu. Terus habis itu panah hijau itu adalah cartilago cricoidea. Jadi bawahnya thyroidea adalah cricoidea. Dan akan bersendi dengan cartilago kuning, si tadi yang cartilago thyroidea itu membentuk articulatio cricothyroidea. Jadi gabungan aja namanya. Dan otot yang menggerakkan sendi tersebut, articulatio tadi, itu adalah musculus cricothyroidea. Dan cricothyroidea itu nanti yang teman-teman lihat di atas itu ada yang di bagian lateral sini. Dia ada dua pars, ada pars obliqua dan pars recta. Nanti teman-teman silakan untuk dilihat ya atlasnya. Terus habis itu yang panah warna biru ini adalah ini adalah cartilago arytenoidea. Dia ada di atasnya cartilago cricoidea gitu. Ini arytenoidea baru sini si corniculata gitu. Nah, terus habis itu lanjut ke yang nomor 3, struktur yang ditunjukkan oleh panah biru. Tadi ya itu adalah cartilago arytenoidea. Dia ada dua penonjolan, ada processus vocalis yang bakal nempel di ligamen vocalis yang ditunjukkan oleh panah merah ini.
dia menempel di prosesus vokalis, dan yang di sisi satunya itu adalah prosesus muscularis yang jadi tempat pelekatannya musculus cricoarytenoideus yang posterior dan yang lateralis gitu. Oke, terus habis itu ini lanjut ya. Nah, ini adalah laring yang udah dibuka nih ceritanya. Jadi nanti teman-teman bisa untuk mengamati beberapa struktur. Contohnya nih kayak pelipatan mukosa yang ditujukan oleh panah warna hijau. Ini adalah panah hijaunya adalah plica vocalis, dan yang kuning ini adalah plica vestibularis. Jadi kalau aku tuh gampangannya ketika laring ini dibuka, aku struktur pertama yang aku cari atau lihat adalah si bolongan ini yang di tengah. Ini adalah si ventriculus laringis. Ventriculus laringis ini akan membagi ada yang atas superior dan ada yang bawah. Nah, di atasnya ventriculus laringis ini ada penebalan, itu pasti punyanya si plica vestibularis yang berisi ligamentum vestibularis tertutup oleh mukosa. Sedangkan bawahnya dari ventriculus laringis penonjolan ini adalah plica vocalis yang di dalamnya itu ada beberapa struktur seperti ligamentum vocalis, musculus vocalis, musculus thyroarytenoidea, dan ditutupi semua oleh mukosa gitu. Jadi teman-teman kalau nanti lihat, cari dulu ini yang di tengah ini pasti si ventriculus laringis gitu. Nah, kemudian nanti ada ruangan yang di atasnya ventriculus laringis dan di atasnya si plica vestibularis ini yang ditunjukkan oleh lingkaran kuning yang namanya adalah vestibulum laringis gitu. Kemudian yang warna biru ini kan di bawahnya dari si ventriculus laringis dan di bawahnya plica vocalis. Ini adalah cavitas infraglottidis. Jadi agak beda ya. Yang atas adalah vestibulum laringis, yang bawah cavitas infraglottidis gitu. Kemudian untuk inervasi sensorisnya ini juga agak hafalan mati, tapi teman-teman silakan untuk ya sebenarnya nggak hafalan mati sih. Jadi teman-teman gini, untuk inervasi sensori, untuk inervasi di daerah laring, landmarknya adalah si plica vocalis ini. Jadi di atasnya plica vocalis itu nanti akan dibawa inervasinya oleh nervus laryngeus yang superior. Kemudian yang di bawahnya udah mulai nervus laryngeus yang inferior. Jadi sekali lagi landmarknya adalah si plica vocalisnya ini, gitu. Jadi yang atas-atas ini nervus laryngeus superior dan yang di bawahnya nervus laryngeus inferior. Gitu aja. Terus yang bawah ini panah yang warna kuning itu si rima vestibuli. Jadi rima vestibuli itu adalah space yang terbentuk antara si plica vestibularis. Kemudian untuk yang panah hijau ini adalah si rima glottidis, itu yang terbentuk dari space antara si plica vocalis gitu. Nah, kemudian untuk yang panah putih ini kayak ada taki ya. Nah, taki kalau keywordnya taki itu teman-teman biasanya untuk jawabannya adalah depan-depannya incisura. Jadi untuk yang putih ini adalah incisura interarytenoidea karena dia akan kayak ada di antara dua cartilago arytenoidea yang di belakang tadi gitu. Oke, gitu aja. Kemudian ya ini ya pintu yang ditujukan oleh panah hijau. Nih berarti masuk ke sini ini tadi yang laring ketika dibuka sebelumnya tuh bakal seperti ini. Tapi kalau ditutup dia bakal kayak gini guys. Masuk ini namanya ada yang tahu namanya apa? Aditus laringnya. Namanya aditus laringis ya. Nanti masuk, aditus laringis itu terbuat dari beberapa struktur. Contohnya ini epiglotis, terus ini ada membrana ari epiglotika, ligamentum ari epiglotika, sama ini nanti ada tuberculum, ada yang corniculata dan cuneiforme. Nah, yang ini tadi ini adalah incisura tadi, penekukan atau taki, incisura interarytenoidea. Jadi di samping kanan kirinya ini adalah si cartilago arytenoidea. Gitu. Terus aditus laringis ini dia bisa terbuka dan tertutup oleh aktivitas dari si epiglotis ini. Nah, kalau dia buka nanti otot yang berperan adalah thyroepiglotika. Nanti silakan teman-teman lihat di atas ya untuk bentuknya karena nggak akan aku bahas di sini untuk mana identifikasinya. Kemudian untuk yang untuk menutup supaya nanti dia nggak ke expose ketika makanan masuk, itu dilakukan oleh musculus arytenoid yang obliquus, yang silang X di belakang itu, dan juga ari epiglotika, yang merupakan terusan dari arytenoideus yang obliquus gitu. Oke, kemudian otot yang ditunjukkan oleh bintang kuning. Ini jelas banget ya. Ini adalah si cricothyroideus. Jadi ini adalah tampakan dari posterior
dari si laring. Ini adalah si Cricothyroideus gitu. Nah, Cricothyroideus itu nanti wait. Sorry. Ini yang kuningnya adalah Cricoarytenoidea posterior. Gitu. Bintang kuning yang Cricothyroideus. Cricothyroideus itu nanti ini dilihat dari tampakan depan ya. Nanti dia bakal lateral ke belakang. Sedangkan yang panah kuning ini adalah Cricoarytenoideus yang posterior. Ini waktu di preparat kemarin yang ada di lab kita ini kelihatan banget. Nanti ada di preparat yang gabung sama pulmo dan ada kelihatan trakeanya. Itu bakal kelihatan banget sih Cricoarytenoideus yang posterior. Jadi most likely juga bisa bakal keluar yang ini. Kemudian yang atasnya ini yang biru ini adalah si Arytenoideus yang transversus, yang dia kayak transversal. Dan nanti di atasnya lagi, di superficialnya bakal ada si Arytenoideus yang obliquus gitu. Itu aja. Terus habis itu warna putih, sebentar. Warna putih, sorry, yang pink dulu. Oke, yang pink itu sebenarnya bukan otot ya, tapi dia adalah sebuah membrana tirohyoidea. Jadi membrana yang menghubungkan antara tiroid, kartilago tiroid dengan osioid. Ini kalau dari depan tampaknya seperti ini ya teman-teman. Ini kan tiroid, ini ya, ada si prominensia laringis. Terus nanti di sini ini adalah si osioid. Nah, membrana yang di antara keduanya adalah membrana tirohyoidea. Terus habis itu yang warna putih ini adalah nervus laryngeus yang inferior. Atau nama lainnya adalah nervus laryngeus recurrens gitu teman-teman. Untuk inervasinya apa nanti teman-teman silakan untuk baca lagi ya gitu. Oke. Kemudian kita udah masuk turun lagi nih. Ini udah masuk si trakea dan juga si bronkus-bronkusnya. Jadi kemarin untuk preparat trakea dan bronkus serta pulmo kita itu cukup bagus. Ada satu preparat yang bagus banget. Nanti juga itu most likely bakal keluar. Jadi untuk trakea nanti kelihatan banget ya. Yang perlu diperhatikan strukturnya ada cartilagonya, cartilago trachealis. Terus ada juga ligamentum annularia trakea yang mengisi di antara cartilagonya. Kemudian nanti di bagian posterior ada juga muskulus yang kelihatan nanti yaitu muskulus trachealis gitu. Nanti ke bawah dia akan bercabang di sekitar angulus sterni yang dinamakan dengan, ada yang tahu percabangan trakea namanya apa? Bifurcatio trakea gitu. Trakea. Betul, disempurnakan jadi kasih trakea karena bifurcatio ada juga yang kayak aorticus kan yang di atas juga ada kan. Nah, nanti bifurcatio carotis, sorry. Nah, nanti untuk di sini bifurcatio trakea itu nanti ada sebuah reseptor yang namanya Carina trachealis. betul, carina trachealis. Dia untuk reseptor batuk ya. Gitu. Terus nanti setelah dari bifurcatio dia bakal nyabang masuk menjadi si bronchus primarius atau bronchus principalis. Jadi yang gede ini adalah bronchus primarius atau bronchus principalis. Baru setelah itu nanti dia bakal nyabang lagi nih, mengikuti masuk ke hilum, mengikuti lobus-lobusnya. Makanya namanya bronchus lobaris atau bronchus secundarius. Karena yang kanan itu ada 3 lobus, yang kiri ada 2 lobus. Jadi yang kanan nanti ada bronchus lobaris yang superior, terus ada yang media dan ada yang inferior. Nah, yang ditujukan oleh panah hijau ini adalah bronchus lobaris yang medius ya, yang media bagian tengah. Nanti teman-teman tambahi lagi bronchus lobaris medius pulmo dextra karena supaya lengkap lagi Kak. Walaupun sebenarnya yang kiri juga jelas-jelas nggak ada, tapi ya udah biar lengkap gitu. Dan juga nanti yang baik yang superior dan inferior juga harus dilengkapi. Ini pulmo apa supaya nanti nilainya nggak setengah gitu. Dan kalau misalnya ada barang corpus alinium atau kayak makanan yang masuk ya, siapa tahu gitu, dia akan cenderung masuk ke pulmo dextra karena yang di bronchus lobarisnya ini dia lebih vertikal. Bronchus principalis atau primariusnya ini dia lebih vertikal, lebih pendek dan diameternya lebih gede. Jadi ada kecenderungan dia nanti bakal masuk ke sisi yang kanan. Gitu. Oke, terus wow ini udah hampir akhir-akhir banget nih. Kita udah masuk ke daerah paru, tapi kita akan bahas dulu untuk pleuranya. Jadi pleura ada 2 ya guys, ada yang parietal sama ada yang visceral. Yang parietal yang nempel di sekeliling lingkungannya si paru, dan yang visceral adalah nempel langsung di paru-parunya itu sendiri gitu. Kemudian yang ditunjukkan oleh panah biru ini adalah si pleura parietalis yang ada di luar, pars yang cervicalis.
Jadi pleura parietalis ada beberapa pars, ada yang cervicalis, cervix atau leher ya, dia menuju ke atas. Terus ada yang di sisi lateral, ini adalah pars costalis. Kemudian sisi bawah, ini nanti adalah pars diaphragmaticus, dan yang di tengah adalah pars mediastinalis. Nah, yang ditanyakan adalah pars cervicalis, pleura parietalis, atau nama lainnya adalah cupula pleura. Kemudian dia akan divaskularisasi dan inervasi oleh arteri dan vena intercostalis serta nervus intercostalis. Nanti sama kayak yang dijelasin di thoracic wall yang tadi di sesi 1 di depan tadi. Kemudian untuk pleura sendiri nanti yang juga most likely bisa ditanyakan adalah terkait ruangan atau space yang terbentuk dari pleura itu sendiri. Contohnya adalah kalau di sisi lateral sini, kanan dan kiri ada si recessus costodiaphragmaticus. Nah, kemudian untuk yang kuning ini berarti ada yang tahu namanya apa recessusnya? Recessus costo, karena dia di tengah, mediastinalis gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi ada dua recessus, recessus costodiaphragmaticus dan costomediastinalis yang di tengah. Ini sangat mungkin bisa keluar. Oke. Kemudian ini untuk pulmo ya pembagiannya. Jadi tadi yang kanan ada 3 lobus, yang kiri ada 2 lobus. Yang kanan 3 lobus jadi dipisahkan oleh 2 visura. Ada ini yang apa yang aku tunjuk, ada yang tahu ini namanya apa? Visura apa? Oblik, visura oblik. Oke, visura obliqua ditambahin dilengkapi ya tolong ya. Pulmo extra. Jadi biar nanti nggak setengah nilainya. Beneran guys, kalau kalian cuma jawab visura obliqua kan ini bingung ya karena pan kiri nanti biasanya nanti bakal setengah gitu bisa jadi. Ini visura obliqua pulmo dextra, yang ini visura horizontalis pulmo dextra. Kemudian yang kiri dia cuma 2 lobus dipisahkan oleh visura obliqua pulmo sinistra, sorry. Nah, ini lobus-lobusnya juga kita identifikasi. Yang bintang hijau ini adalah lobus superior, yang ini lobus media, dan ini lobus inferior. Ini lobus superior, dan ini lobus inferior dari pulmo sinistra. Gitu aja. Terus habis itu, khusus untuk yang pulmo sinistra, dia ada sebuah kayak gelambir, struktur gelambir ini namanya adalah lingula pulmonis. Jadi karena bentuknya kayak orang bilang mirip sama lidah ya, jadi kayak orang untuk namanya itu disebut dengan lingula pulmonis. Dia hanya ditemukan di struktur yang kiri ya. Jadi untuk yang pulmo bagian kiri nanti kalau kalian dilihat di preparat di lab nanti dia bagian apa? Ada bagian yang dia agak menggelambir, agak lebih memanjang. Nah ini si lingula pulmonis gitu. Oke, kemudian ini adalah kita kalau misalnya si paru-paru ini kita agak posisikan, jadi sisi medialnya kita taruh menghadap ke depan, ini bakal ketemu hilum dari pulmonalis. Nah, untuk yang kanan ya hilum pulmonalis dextra yang ditunjukkan oleh panah kuning, dan yang kiri ini nggak ditunjukkannya adalah hilum pulmonis yang sinistra. Nah, hilum ini sebenarnya juga selain dia tempat masuknya beberapa struktur seperti bronchus lobaris, terus pulmonali, vena dan arteri pulmonalis, arteri bronchialis, dan juga beberapa dari limfatik, itu sebenarnya juga jadi landmark dari pertemuan si pleura parietalis dan pleura visceralis. Jadi pertemuan dari pleura parietalis yang di luar dari bronkus dan dari luar dari pulmo dan juga pleura visceralis yang nempel di pulmo itu akan ketemu di sekitar si hilum pulmonalis ini, dan nanti agak ke bawah ke daerah inferior ini nanti juga membentuk sebuah lipatan yang namanya ligamentum pulmonalis gitu. Ini juga struktur yang kemarin juga jelas guys di prepar cadaver, jadi dipersiapkan aja. Terus habis itu untuk pulmo sendiri karena dia itu mengapit struktur jantung ya utamanya yang ada di tengah. Jadi kanan kirinya jantung itu pulmo yang dextra dan sinistra. Maka ada beberapa struktur dari jantung dan vaskularisasinya itu yang dia membentuk kayak bekas atau membentuk sulcus maupun penekanan gitu. Contohnya yang ditunjukkan oleh panah kuning ini pulmo dextra ya. Ini adalah si vena azygos gitu. Terus nanti vena azygos nanti bakal bermuara di vena cava superior yang sebelah sini. Itu yang kanan. Terus untuk yang kiri, ini kalau kalian tadi ingat ya, dia agak menggelambir ya teman-teman, menggelambir ke depan. Nah ini si lingula pulmonis, ini punyanya yang si kiri ya. Nah untuk yang di sisi kiri, ini nanti ada sebuah sulcus yang memanjang nih, itu adalah sulcus untuk aorta thoracica yang pars descendens gitu. Gitu. Terus habis itu apa lagi ya? Wait, aku lihat selanjutnya.
Oh, wow, ini udah terakhir guys. Bentar, tapi jangan selesai dulu karena ada satu konten yang aku perlu sampaikan banget. Jadi nanti most likely juga bakal, karena nanti di preparat pulmo kita tuh jelas banget, terutama untuk si hilumnya dan fasa-fasa masuknya tuh juga jelas banget. Jadi kalian juga most likely bakal ditanyain, ini tuh sebenarnya struktur apa? Ini arteri atau vena atau bronkusnya juga. Dan aku punya singkatan dan juga mungkin kayak jembatan keledai yang teman-teman mungkin juga udah diajarin sama teman-teman asjos lain. Ini tolong untuk bener-bener dipelajari ya. Jadi ada namanya LASDES. Jadi LAS itu left artery superior. Untuk di paru yang sebelah kiri, jadi ada beberapa fasa. Ini kan nggak tahu ya ini fasa apa. Nah, salah satu cara untuk memudahkan identifikasi adalah LAS, left artery superior. Arteri pulmonalis yang untuk di sinistra itu bakal ada di superior sendiri. Nah, baru nanti bawahnya si bronkus dan sisanya si vena pulmonalis yang superior dan inferior. Nanti tinggal identifikasi mana yang lebih tinggi, mana yang lebih bawah. Jadi untuk kelas sekali lagi dia arterinya yang ada di atas, left artery superior gitu. Kemudian untuk yang kiri dia agak beda karena dextra airway superior. Ya E-nya tuh bayangin aja kayak A gitu ya, airway gitu lah. Nah, airway itu kan dibawa oleh siapa? Si bronkus ya. Berarti untuk yang pulmo kanan, si bronkus, yang bronkus apa yang masuk berarti bronkus lobaris ya. Si bronkus lobaris nanti dia akan ada di paling superior dari semua fasa. Jadi nanti yang paling atas sendiri itu si airway, kemudian nanti di mungkin sejajar atau mungkin agak bawahan itu baru si arteri pulmonalisnya, dan baru sisanya kalian identifikasi si vena pulmonalis yang superior dan yang inferior. Gitu aja guys. Jadi yang hilum dan juga masuknya tadi LASDES ini tolong dipelajari banget karena ini aku yakin, aku yakin banget sih, aku cukup yakin bakal dikeluarin juga gitu karena jelas banget preparatnya kemarin. Kemudian selain dari si hilum ini, kemarin yang jelas di preparat kita punya adalah limfonodi. Jadi nanti di sekitar sini kayaknya tuh yang pulmodextra yang kanan itu nanti ada kayak struktur kayak bentuknya bulat dan itu hitam-hitam, warnanya hitam, itu adalah si limfonodi bronchopulmonalis. Jadi semua limfonodi yang ada di pulmo dan juga respiratory itu salah satu yang kelihatan gede banget yaitu si tadi limfonodi bronchopulmonalis. Jadi keep in mind aja untuk yang itu. Oke, nah udah selesai ya guys. Jadi kayak nggak kerasa ya kita udah untuk keempat sesi dari anak tentir kita malam ini yang panjang sekali udah selesai. Tapi aku kembali nggak terasa. Ya cukup kerasa lah ya. Tapi aku kembalikan lagi ke teman-teman, mungkin ini ada pertanyaan bebas ya, bebas ya Kak Salma atau Kak Almi ya, pertanyaan tentang teori ataupun materi ataupun yang di luar itu ya, mungkin tenamen atau gimana, teman-teman silakan untuk on mic atau mungkin tanya langsung boleh. Ada nggak yang mau tanya? Oke. Atau mungkin Kak Ilmi atau Kak Salma ada tambahan dari tadi konten-kontennya atau tambahan yang belum tersampaikan atau gimana kata-kata semangat? Semangat aja lah. Oke, kalau Kak Salma ada nggak? Aku juga semangat aja, jangan demot ya teman-teman. Dipelajarin semuanya. Oke, kita soalnya kadang unexpected gitu, jadi ya gitu lah. Tergantung amal ibadah. Oke, jadi ya udah teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan mungkin kita bisa cukupkan nanti untuk PPT-nya bakal kita